Translate_text sebagai mahasiswa, kamu seharusnya hanya tidur di kelas umum, tapi justru ditegur oleh dosen selebriti dan disuruh menyanyikan satu lagu ciptaanmu sendiri untuk dinikmati semua orang. Tapi citra yang biasa kamu tunjukkan di depan orang benar-benar seperti perempuan culun yang fals. Di bawah tatapan penuh hinaan dan ejekan orang, kamu justru perlahan mendekati drum duduk dan memainkan lagu orisinalmu yang mengharukan sekaligus memukau seluruh ruang. Aduh, kamu mau apa? Kamu kesal mengangkat tangan, mengusap kepalamu sendiri, lalu menatap ke arah podium. Ternyata ada wanita cantik yang dengan wajah marah menunjukmu dan masih bertanya mau apa. Seharusnya aku yang bertanya mau apa kamu? Siapa yang suruh kamu tidur di kelas umum? Sudah diingatkan sekali. Salju yang jatuh benar-benar tidak tahan lagi. Dirinya sendiri adalah seorang bintang penyanyi terkenal tingkat 2. Kembali ke alma mater untuk mengajar kelas terbuka. Menceritakan pengalamannya, berbagi pengalamannya. Dan di tempat itu ada kepala sekolah dan begitu banyak orang yang mendengarkan. Kamu malah tidak serius mendengarkan. Tidur dengan kepala tertunduk. Memandangi si cantik yang sedang marah di depan. Dan kamu dengan bingung tiba-tiba berdiri. Dan wajahmu yang terlihat masih mengantuk ini tanpa disengaja membuat semua teman sekelas tertawa. Bahkan seorang anak orang kaya memang berbeda. Berani tidur di kelas terbuka seperti ini. Li Zian ini tidak mengerti apa-apa. Hanya mengandalkan hubungan keluarga untuk bisa masuk ke kelas ini. Sekarang akhirnya mendapat balasan. Kan, kamu tahu apa? Itu karena Li Feifei menolak pengakuannya. Saya perkirakan dia hanya ingin menarik perhatian orang lain. Baru saja tidur di kelas seperti ini. Kelas terbuka ini bahkan didatangi beberapa selebriti untuk menyaksikan. Kepala sekolah dan kepala bidang pengajaran semuanya hadir. Bukankah ini mempermalukan kelas kita? Melihatmu dengan wajah bingung, tampak tak tahu harus berbuat apa. Luo Sui semakin memikirkannya semakin marah. Menunjukmu sambil berkata, tidur di kelas pagi? Kau pikir aku mendampingimu mengajar ya? Ayo, kau naik ke podium, ambil karyamu sendiri untuk diperlihatkan kepada semua orang. Melihat Luo Sui dengan wajah marah, kamu benar-benar bingung. Karya itu berdiri, menghela napas panjang, melihatmu diam di tempat tak bergerak. Luo Sui berkata dengan sedikit marah, apakah kau naik atau tidak? Hah? Di kelasku, berani-beraninya tidur, tidak memberimu sedikit pelajaran. Kamu jadi tidak tahu lagi, siapa yang lebih besar dan lebih kecil? Mendengar itu, kamu tersenyum kecil dan maju ke depan. Guru wali kelas Zhang Zitao yang duduk di belakang melihatmu naik ke panggung, lalu melihat ke arah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di sampingnya, serta sederet selebriti terkenal yang datang untuk mendengarkan. Tanpa sadar menundukkan kepala, kedua tangan menutupi wajahnya sendiri. Selesai? Masalah besar terjadi. Orang ini cuma datang untuk merasakan kehidupan. Setelah selesai merasakan, dia akan pulang dan mewarisi aset miliaran. Si kecil yang dimanja. Kapan saja kamu tidak tidur, tapi malah tidur di saat seperti ini. Bukankah ini langsung dicatat dan dibandingkan dengan Zhang Zitao? Su Longzi yang justru tertawa-tawa berkata, siswa ini saya tahu. Li Zian sekilas terlihat seperti anak baik. Ayahnya pernah menyumbangkan gedung sekolah untuk sekolah kita. Anak yang benar-benar hebat. Kepala sekolah mendengar ini dan menghela napas dengan putus asa. Kepala sekolah, sekarang tertawalah, nanti akan ada saatnya Anda menangis. Dan siswa di bawah panggung mendengar Anda akan naik ke panggung untuk bernyanyi. Banyak yang langsung meledak tertawa. Aduh, kakak Z akan melakukan penghindaran darurat besar-besaran. Penghindaran darurat? Ya, ini akhirnya kelas unggulan dihina paling parah dalam sejarah. Kebetulan dia yang ditunjuk naik ke panggung. Siapa suruh dia duduk di baris depan kelas terbuka dan tidur saat pelajaran? Anda melangkah ke arah podium, sambil merapikan sedikit gaya rambut yang berantakan karena tidur, membuat Luo Sui menggigit gigi geram. Saat dia mengajar di universitas lain, semua orang biasanya sangat berkonsentrasi. Ini pertama kalinya ada orang yang tidur di kelasnya. Itu pun tidur di baris depan sampai gaya rambutnya berantakan. Cepat mulai. Jangan bertele-tele. Translate_text. Dia memutuskan. Meskipun siswa ini bernyanyi dengan sangat baik, dia akan mencari-cari kesalahan. Kamu melihat guru yang wajahnya murung tersenyum dan berkata, yang kubawakan adalah lagu orisinal, indah dan menyentuh, semoga kalian menyukainya. Lagu orisinal Li Zian. Dan lagu orisinalnya mungkin dibuat asal-asalan. Mana mungkin dia mengerti menulis lagu, biasanya datang hanya untuk sekadar hadir, pasti lagu yang norak. Atau meniru gaya teman sekelas, tidak menghiraukan teman-teman ini, tetapi malah menoleh dan berkata kepada guru, Guru, izinkan saya menggunakan drum set Luo Sui. Agak terkejut kamu bisa memainkan drum set. Sementara siswa yang duduk di bawah panggung agak kesal. Ini pasti datang untuk mengacau. Translate_text. Yang memalukan bukan hanya dirinya sendiri yang bermasalah, tapi juga kelas kita. Selesai? Begitu memikirkan adegan nanti, aku ikut canggung untuk Li Dung. Bersamaan dengan bunyi drum pertama, kamu cepat masuk ke kondisi. Penonton di tempat juga menjadi hening, seiring dengan iringan lagu yang dimulai. Melodi yang dinamis seolah membawakan ketenangan dan penghiburan jiwa yang khas. Dengan lembut menutup mata. Tidak biasa. Sangat tidak biasa sampai 12 kali lipatnya. Apakah ini masih Dead Song yang kukenal itu? Bukan? Kamu benar-benar bisa. Begitu drum berbunyi. Teman sekelas di bawah agak tidak tahan dengan nada yang begitu enak didengar. Ini masih Li Zian yang dia kenal. Kepala sekolah dan selebriti yang duduk mendengarkan di barisan belakang tersenyum dan berkomunikasi. Intro ini langsung membuat darah bergejolak. Kedengarannya sangat bersemangat. Hahaha. Ternyata, orang yang berani tidur di barisan depan masih punya dua kuas. Suara drum, suara yang dinamis, dipadukan dengan cahaya lembut yang tersebar dari tirai di siang hari, membuatmu terendam dalam sinar matahari yang lembut. Terlihat suci dan tak terganggu. Dulu mungkin gelisah atau tertidur. Melalui hutan. Tidak seperti kamu yang bangun dan tidak ingat utangku.
Tertawa terbahak-bahak. Benar salah pergi tak kembali. Sekarang aku adalah orang yang bermimpi. Mengakui jika terlena dan lupa pulang. Lampu diketuk. Aku bisa mengingat wajahmu. Sudah lama aku meninggalkanmu, hidupku. Di mana yang terbaik adalah mata. Suaramu yang masih agak kekanak-kanakan, tapi membawa perasaan kedewasaan yang tak sesuai usia. Nyanyian yang tulus bagaikan sepasang tangan tak kasat mata, seketika menangkap api setiap orang, membuat orang tak kuasa tenggelam di dalamnya. Perpaduan perasaan yang tulus, dengan dentuman drum yang dinamis, ditambah suara yang unik itu, seperti bagian lagu ini yang tak tertandingi, memesona seperti Lau Jiu, sementara wali kelas Zhang Zitao di bawah panggung yang tadinya masih ragu. Begitu mendengar lirik pertama langsung membelalakan matanya, tangan yang awalnya terkepal tak kuasa dilepas. Wah! Kemampuan menyanyi apa ini? Kau tidur saja. Jangan-jangan beneran berubah hati. Hanya dengan satu kalimat ini. Waduh, yang juga terkejut adalah teman-teman sekelas. Pada saat ini mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Bukan Bung, kamu benar-benar bisa ya? Apa aku salah lihat orang? Ini benar-benar penyanyi jelek di kelas kita. Saat kalimat pertama keluar, aku langsung merinding. Enak banget, sialan di tribun. Aku merinding lagi. Waduh, yang nyanyi si penyanyi jelek. Tepat pada saat ini, seseorang tersadar dan berkata, tunggu, aku tahu. Orang ini cuma ingin pamer sebelumnya dia tidak menyanyi dengan baik. Hanya untuk dipanggil guru di kelas terbuka dan menunjukkan kemampuan, lalu menarik perhatian Li Feifei, si cantik kelas. Ya, pasti begitu. Wow, ternyata begitu. Anak ini menakutkan sekali. Dengan beberapa kata musikalisasi yang kamu ucapkan, guru pengganti Luo Sue langsung terpaku. Bukan awal lagu ini, tapi Luo Chao yang sudah melihat banyak situasi besar, hanya bisa mengeluarkan 4 kata. Sungguh sempurna. Ini baru bagian pertama yang dinyanyikan. Ini benar-benar suasana. Lirik ini, jika mengikuti sifatnya dulu, ingin melompat dan bersorak untuk siswa ini. Inikah kemampuan tidur di barisan depan? Kepala sekolah sulong di belakang mendengar pembukaan ini. Bahkan tak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan pelan. Tertawa sambil berkata, saya sudah bilang anak ini bagus. Sekilas terlihat luar biasa. Baru bait pertama lagu ini sudah sangat memukau. Beberapa selebriti kecil di samping juga tak bisa menahan kekaguman. Ini adalah bibit yang bagus. Baru buka mulut sudah begitu menarik perhatian. Sementara itu, bunga kelas Li Feifei di bawah juga meletakkan catatannya. Terkejut mendengar suaramu di atas panggung. Lagu masih berlanjut. Setelah sepenuhnya membawa perasaanmu sendiri, seluruh dirimu tenggelam dalam lagu ini. Seiring naik turunnya melodi, pikiranmu melayang ke kenangan masa lalu. Itu adalah pemandangan yang pernah dibayangkan namun belum terwujud. Ini dipimpin oleh not-not musik. Perlahan muncul ingatan kabur di hati. Seperti pasir yang mengalir memberi titik. Ingin keluar namun tertahan. Seperti ini belum selesai menikmati lirik sebelumnya. Kejutan yang dibawa oleh nada ini, membuatnya tanpa sadar menutup mata. Iringan yang dinamis dan lirik yang membawa kesedihan sama, seolah membuatnya melihat malam baru saja terkoyak. Pemandangan saat cahaya pagi pertama kali menyinari. Apakah ini karya orisinal siswa ini? Ini terlalu menakjubkan. Pada saat ini, Luo Sue tiba-tiba merasa dirinya tidak pantas menjadi guru siswa ini. Leng Leng Tao juga mengubah sikap ringannya dari awal, memandang dengan bengong ke arah yang duduk tegak di atas podium, tanpa sadar menjilat bibirnya, berkata, dari mana orang ini muncul? Lagu ini? Nada ini? Dan lirik ini, sebagai selebriti yang debut sebagai penyanyi, dia lebih paham daripada siapapun. Apa arti konten dari remaja di atas ini bagi dirinya? Lagu ini bagi selebriti kelas 3 seperti dirinya. Pada saat ini Luo Jing tiba-tiba adalah pencipta lagu dan lirik. Translate_text ini benar-benar mengalahkan semuanya. Di atas panggung kamu masih menyanyikan bel pulang sekolah, tapi kali ini benar-benar berbunyi. Tapi bel pulang yang biasanya menyemangati ini, kali ini memang tidak mengganggu siapapun. Salju yang turun pun tidak tegas mengganggu keindahan nyanyian ini. Tidak berdiri, mengumumkan kelas berakhir, memandang ke panggung. Dia yang memejamkan mata seolah menikmati musik. Dia pun tak bisa menahan emosinya. Sungguh indah. Dia tiba-tiba agak iri pada seseorang seusia ini. Ternyata bisa menghasilkan lagu seperti ini. Lagu ini pasti akan menjadi viral di internet. Dia tak bisa menahan menghela napas pelan. Kemampuan seperti ini memang layak tidur di kelasnya. Tiba-tiba nyanyianmu terdengar dari kelas. Langsung menarik perhatian siswa di luar. Sudah jam pulang? Apa yang dilakukan kelas 1 dan 2 kelas 2? Kenapa tidak ada suara? Ini sepertinya kelas terbuka. Sepertinya ada selebriti besar dan kepala sekolah yang datang untuk mendengarkan. Bahkan terlambat pulang seperti ini. Seperti melarikan diri. Kalian dengarkan baik-baik. Ada musik yang sangat enak didengar. Itu lagu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ini orisinal? Tidak bisa. Aku harus pergi melihat. Menyanyi dengan sangat merdu. Masih orisinal? Aku harus pergi melihat siapa orang ini. Seketika, satu persatu mengikuti suara nyanyian sampai ke depan pintu kelasmu. Menyanyi. Apa katamu? Orang-orang di belakang mendengar dan langsung tidak bisa mengikutinya. Wow, benar-benar dia yang membuka suara dalam lagu ini. Sialan?
Ternyata nyanyiannya begitu merdu. Hei, apa yang kalian lakukan? Sudah pulang sekolah tapi belum pulang ke rumah. Guru dari kelas sebelah yang bersiap meninggalkan ruangan. Melihat banyak siswa berkerumun di jendela dan pintu kelas lain. Tak tahan untuk bersuara. Ini kelas orang lain. Mereka masih dalam pelajaran. Kalian semua berkumpul di luar kelas orang lain seperti apa? Mendengar itu, beberapa siswa yang berani dan dekat dengan guru mendekat. Menarik guru kelas mereka sendiri. Bersemangat berkata, "Guru, cepat lihat ke sini. Ini seorang siswa sedang bernyanyi. Benar-benar sangat merdu. Dan Anda pasti tidak akan menebak siapa dia." Guru ditarik oleh murid. Tanpa sadar tertawa. Murid bernyanyi sudah cukup jangan tarik aku. Aku lihat saja. Nyanyiannya bagus, tapi mungkin ada sedikit tingkat. Namun guru baru berjalan setengah. Tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang keluar. Langsung membuatnya terpaku. Suara ini, teknik ini, pengucapan ini adalah seorang murid. Dan lagu ini, sepertinya belum pernah dia dengar. Mungkinkah ini asli? Guru, kenapa kamu tidak bergerak? Guru yang terpaku di tempat, tapi guru berikutnya menariknya. Berlari menuju kelas itu. Ayo kita pergi. Aku ingin tahu siapa jeniusnya yang begitu hebat. Saat tiba di ruangan-ruangan di luar kelas ini, guru-guru yang baru saja selesai mengajar semuanya terpaku. Li Ziyan, bukan dia yang bernyanyi begitu merdu. Dan lagu orisinal ini, apakah ini benar-benar karyanya? Tidak mungkin. Sebagai guru musik yang mengajar lagu, kelas mereka langsung tahu kualitasnya. Lirik seperti ini, melodi seperti ini, dipadukan dengan suara drum seperti ini. Lagu seperti ini di atas panggung musik termasuk yang paling top. Sekarang malah keluar dari mulut Li Ziyan. Li Ziyan itu terkenal sebagai anak nakal di tingkat ini. Bolos, tidur, main ponsel. Kemudian karena hubungan ayahnya, dia menjadi siswa pindahan di kelas unggulan. Lalu orang seperti ini secara ajaib mengeluarkan lagu seperti ini. Ini seperti berubah total. Tertarik oleh lagu tersebut. Sinar matahari sore yang memenuhi dalam dan luar ruang kelas ini. Menerobos kerumunan orang dan menyebarkan cahaya redup di dalam kelas. Menggerakkan nyanyian lembut. Setiap orang terkejut melihat Li Ziyan di atas panggung yang sepenuhnya terhanyut dalam lagu. Sekaligus terpesona oleh lirik dan melodi yang sangat indah ini. Li Fei terbuai. Namun pada saat ini juga tertarik oleh keributan di luar. Dia melihat orang-orang di luar dan guru. Ekspresi terkejut dan terhanyut itu. Kemudian dia melihat lagi Li Ziyan di podium yang tenggelam dalam dunia musik. Tanpa sadar menutup mulutnya sendiri. Dia ternyata bisa menciptakan lagu seperti ini. Dan begitu memikat suaranya meski masih suara Li Ziyan. Tapi dengan vokal dan teknik seperti ini, dia sama sekali tidak bisa menemukan kesalahan. Teknik dan kemampuan seperti ini sudah sepenuhnya mengungguli mereka. Para siswa lain di kelas, hingga tatapannya pada Li Ziyan. Saat ini tanpa sadar memancarkan warna yang berbeda. Dia tak sengaja bergumam dalam hati. Bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat? Apakah dia benar-benar terstimulasi? Lalu tidak lagi menyembunyikan suara genderang seperti gemericik air mata air, seolah membuka hati remaja yang tak mau tenggelam dalam kesunyian biasa. Sebuah aliran air akhirnya menembus pegunungan. Bagian terakhir dari setiap lagu membuat penonton di tempat itu terdiam. Tak sengaja ikut bersenandung lembut mengikuti melodi, meski tak paham liriknya, namun tetap terbawa oleh iramanya. Lagu ini sederhana dan indah, namun seolah membawa ketenangan seperti perahu kecil yang telah melewati ribuan gunung. Sedikit kesedihan samar yang dibangkitkan lagu ini, seolah ikut menghilang bersama angin. Namun perasaan setiap orang tak sengaja berubah menjadi sedih ringan, seolah angin dan awan menjadi tenang. Saat nada terakhir berakhir, mata Gian yang lama tak terbuka. Sebuah lagu seperti aliran air, perahu ringan mengantarnya berlayar, seakan mengucapkan selamat tinggal pada kata-kata masa lalu. Berpisah dengan kehidupan penuh liku di kehidupan sebelumnya. Dengan ketenangan telah melewati ribuan gunung. Li Ziyan menghela napas panjang menyerap cahaya matahari, merembes melalui ranting pohon. Fakta terpantul pada drum set. Semuanya terasa begitu penuh harapan. Suasana hening, baik di dalam kelas maupun orang-orang yang berkerumun di luar. Saat ini seolah masih tenggelam dalam lagu ini. Sulit melepaskan diri. Alunan melodi lembut lagu ini seakan menarik kenangan masa lalu mereka. Li Ziyan berdiri, memandangi orang di dalam dan di luar. Pada momen ini, sore hari seolah diselimuti warna keemasan senja. Li Ziyan tak kuasa bangkit berdiri, seakan melihat kembali sorak-sorai orang banyak untuknya di ajang 10 penyanyi terbaik kampus. Dia membungkuk dengan lembut. Terima kasih telah mendengarkan suara remaja yang indah dan menyedihkan ini. Seketika memecah pikiran tenggelam semua orang. Diam sejenak, mengikuti tepuk tangan pertama dari kepala sekolah. Setiap orang di tempat itu tak bisa tidak menghela napas dalam-dalam. Kemudian bertepuk tangan dengan penuh semangat. Tepuk tangan bergemuruh, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Setiap orang memberikan tepuk tangan mereka kepada remaja di atas panggung. Tidak peduli seperti apa penampilannya sebelumnya. Saat ini mereka semua terpukau. Sangat indah. Nyanyiannya mengalir seperti air. Nada naik turun di King Zhou. Benar-benar sempurna. Hebat-hebat. Sungguh luar biasa. Ditemani oleh tepuk tangan. Kepala sekolah di dalam kelas juga yang pertama berdiri. Berkata dengan lantang. Hahaha, aku juga tidak menyangka. Di kelas terakhir pengajaran terbuka kami bisa mendengar lagu yang begitu indah ini. Dia berdeham ringan. Tertawa sambil berkata. Seharusnya dari dulu meminta teman kita Li Ziyan untuk bernyanyi, baru menyanyi di sesi terakhir. Ini sungguh disayangkan. Beberapa siswa yang berani di bawah tak tahan ikut menyahuti kepala sekolah. Benar, sangat disayangkan. Kami bahkan tidak sempat mendengarnya sampai selesai. Setelah kelas berakhir, kami hanya mendengar setengah bagian terakhir. Aku sangat meminta untuk menyanyikannya lagi dari awal. Betul juga, setengah bagian belakang ini terlalu enak didengar. Aku sampai ingin bersujud. Nyanyikan sekali lagi. Translate_text. Perdengarkan yang tadi untukku. Kalau tidak bisa mendengarnya, kurasa aku pasti tidak bisa tidur malam ini. Iya. Kita semua belajar musik. Para senior di atas sana, kamu pasti juga bisa memahami. Wah, sekali lagi dong.
Di luar kelas penuh sesak orang. Setiap orang dengan tatapan penuh harapan. Satu persatu mulai bersorak. Sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Banyak guru yang melihat pemandangan ini, menjilat-jilat bibir, dan bukannya menghentikan, malah ikut bersorak bersama. Lalu dia juga penasaran, baik itu lirik maupun musik, maupun suasana lagunya, telah melampaui imajinasi mereka. Mereka hanya mendengar paruh kedua, tidak sempat mendengar paruh pertama. Hati mereka serasa dicakar-cakar kucing. Melihat sorak-sorai orang di luar, Li Zian merasa agak canggung. Memandangi wali kelas dan kepala sekolah Luo Sui yang menggantikan mengajar, dia berkata, yang begitu, sekarang kan sudah waktunya pulang sekolah. Kalau menyanyi lagi, apakah tidak akan menyita waktu semua orang? Di sini juga ada banyak guru. Begitu Li Qiwei berbicara, guru-guru dan selebriti yang hadir di kelas, bahkan para siswa, serentak melambaikan tangan. Menyanyilah, apa itu unit? Tidak menyelesaikan lagu ini adalah penundaan terbesar. Kami belum puas mendengarnya. Benar, awalnya aku ingin menganalisis lagumu, tapi semakin mendengar, semakin terbuai. Cepat, putar lagi. Biarkan aku menganalisis dengan baik. Kepala sekolah juga kembali duduk di tempatnya. Sambil tersenyum berkata pada Li Zian, nyanyikanlah, lagi pula sudah waktunya pulang. Semua orang ingin mendengarkan. Dan yang di ruangan sebelah juga bersembunyi di balik dinding. Buka jendela dan keluarlah untuk mendengarkan bersama. Lagu ini memang layak didengar beberapa kali lagi. Dengan persetujuan kepala sekolah, para siswa di bawah pun bersorak gembira. Bagus, tersenyum. Banyak orang diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Melihat ini, Li Zian kembali duduk di set drumnya. Lalu menyentuh pintu sekolah yang akrab itu. Beberapa orang tua yang mengendarai sepeda motor listrik tak bisa tidak berkomentar. Aneh sekali, setiap kali putri saya pulang sekolah, rasanya seperti gempa bumi datang. Semuanya hampir sama. Yang pertama keluar, kenapa kali ini tidak terlihat teman-temannya? Anak saya juga biasanya yang pertama pulang untuk makan, tapi sekarang lama sekali tidak keluar. Aneh, apakah anak saya tidak dihukum guru untuk tinggal di kelas? Apakah anak saya tidak dihukum guru untuk tinggal di kelas? Sebuah mobil mewah berhenti di samping sepeda motor listrik ini. Sopir di mobil itu juga heran berkata, saya juga heran. Tuan muda hari ini ternyata bukan yang pertama keluar dari gerbang sekolah. Melihat mobil mewah ini, para pemilik mobil secara tidak sadar menggeser mobil mereka. Setelah pulang sekolah, apa yang terjadi dengan Aze di sekolah? Beberapa hari tidak bertemu. Nenek Morenda, kamu ini terlalu hebat. Orang kampung 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Kamu tidak tahu bagaimana siswa kelas musik pilihan. Setelah mendengar lagu Aze berubah menjadi apa? Masing-masing dengan ekspresi terpana. Itu jangan terlalu seru. Lagu ini terlalu enak didengar. Baru saja mendengarnya sebentar, aku merasa seluruh diriku hidup kembali. Sekelompok siswa yang pernah tertinggal mengikuti Li Zian tertawa terbahak-bahak. Sekolah mereka adalah sekolah terbesar ini. Satu area dibagi menjadi 3 kampus. Ada sekolah olahraga, musik, sekolah seni, Translate_text, dan ada sekolah biasa. Dan Li Zian adalah orang yang pindah dari kelas biasa di sekolah biasa ke kelas unggulan musik. Orang-orang ini adalah teman baik dari kelas sebelumnya. Hubungannya sangat dekat. Zhuang Ziteng mengaitkan bahu Li Zian dan berkata, aku bilang juga. Mengapa pindah ke kelas unggulan musik? Ternyata menyimpan satu lagu. Tunggu aku pulang berlatih. Aku akan menyanyikannya untuk ibuku. Zhuang Ziteng, teman kecil Li Zian, pernah memakai satu celana, pernah menusuk kotoran sapi yang sama. Li Zian tidak bisa berkata-kata. Dasar kau benar-benar beruntung. Zhuang Ziteng. Awalnya aku menyarankanmu untuk tinggal di sini adalah sebuah kesalahan. Tampaknya kelas unggulan musik adalah tempat bagaimana? Sudah dapatkah gadis tercantik di kelas ini? Mengejar peri bidadari kelas hanya akan memperlambat aku, Brother FA, menjadi terkenal. Si gemuk mengerutkan kening. Tidak benar, bukankah dulu kamu pindah ke sini? Karena tertarik pada si cantik kelas itu. Berkata soal gila karena cinta. Kenapa? Sudah berubah jenis kelamin. Jangan bicara lagi. Sekarang aku sudah tobat. Aku ingin menjadi bintang besar di masa depan. Sudah tamat? Tidak tertolong. Tepat saat beberapa orang ini asyik mengobrol, Li Feifei ragu sejenak, tetapi akhirnya mendekati kelompok Li Zian. Permisi, pertama kali melihat Li Zian dengan cermat, Li Feifei menyadari bahwa dia cukup tampan. Melihat bidadari kelas 3 kelas unggulan tahun kedua, kelompok Li Feifei berhenti. Si gemuk secara refleks menyodok Li Zian, membuat Li Zian tak sengaja melangkah ke depan. Li Zian berkata sambil tersenyum pasrah, ada apa? Ada apa? Teman sekelas Li Feifei melihat ekspresi beberapa anak laki-laki di samping yang mulai berisik. Berkata dengan agak ragu-ragu, teman sekelas Li Zian, lagumu sangat enak didengar. Aku bahkan belum pernah mendengar lagu seindah ini. Mendengar kabar ini, pandangan si gemuk langsung berubah. Ini akan berhasil. Li Zian berkata, biasa saja. Ada hal lain lagi? Kalau tidak ada hal lain, aku mau pulang untuk makan. Si gemuk dipenuhi tanda tanya. Translate_text. Dia hampir mati rasa karena cemas. Diam-diam menyentuh Li Zian beberapa kali. Ini bunga kelas yang datang sendiri, langsung ditolak begitu saja. Mendengar perkataan Li Zian, Li Feifei juga agak terkejut. Bukankah Li Zian tertarik padanya, bahkan pindah kelas untuk mendekatinya? Bahkan kemudian menyatakan cinta. Sekarang dengan ekspresi dingin seperti ini apa maksudnya? Li Feifei sedikit mengerutkan kening, tapi segera tersenyum dan berkata, hanya merasa lagu yang kamu nyanyikan sangat bagus. Aku ingin mengundangmu untuk mendiskusikan lagu. Tidak tahu apakah kamu punya waktu. Dulu Li Feifei merasa Li Zian tidak layak untuknya. Baik rankingnya paling bawah maupun tidur di kelas. Bahkan mengungkapkan perasaan, bahkan menurutnya agak kekanak-kanakan. Tapi hari di atas panggung, Li Feifei melihat kepercayaan diri dan pesona yang tak terduga pada dirinya. Mereka yang belajar musik semua tahu, di era mereka,
Yang bisa menyanyi sudah banyak sekali, tapi yang bisa menciptakan lagu dan lirik itu sangat sedikit. Yang menghasilkan kualitas tinggi malah lebih sedikit lagi. Di tangga lagu populer bahkan masih banyak yang menjiplak. Banyak selebriti kelas 3 dan 4 mengandalkan satu lagu untuk menembus kelas 1 dan 2. Untuk lagu berkualitas tinggi, bisa dibilang sangat sulit dicari. Jadi di era ini, posisi dan nilai komposer dan penulis lirik jauh lebih tinggi daripada penyanyi. Dan lagu yang Lee Qiwei keluarkan kali ini, lirik dan musiknya benar-benar menakjubkan. Diperkirakan para guru di sekolah, bahkan bintang besar pun tidak bisa menciptakannya. Diperkirakan para penyanyi yang mendengarkan nanti akan menghubungi Lee Zean. Jadi dia sekarang harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dan sekarang sedang ada persiapan kompetisi 10 penyanyi terbaik. Yang diambil adalah kuota kompetisi di dalamnya. Dia juga berharap Lee Zean bisa membantu memperbaiki lagunya. Lee Zean menyukainya dan pernah menyatakan perasaan. Dia rasa Lee Zean seharusnya tidak akan menolaknya. Aku baru saja mendekat dan mendengarkan. Sepertinya Li Feifei mengundang Lee Zean untuk mendiskusikan lagu. Bahkan jika itu pengakuan cinta, Li Feifei belum pernah berbicara sepatah kata pun dengan Lee Zean. Sekarang dengan satu lagu dia mencuri hati. Mana mungkin secepat itu. Sekarang hanya membahas lagu saja. Tapi kalau dikatakan pada Lee Zean ini adalah kesempatan untuk berduaan dengan bunga kelas. Teman-teman sekelas yang pulang bersama tak bisa menahan diri untuk berbisik-bisik. Si gendut di samping bahkan meremas-remas ponselnya. Kesempatan? Mantap. Lee Zean saat ini benar-benar mengatakan akan mendiskusikan lagu. Apa yang bisa dia diskusikan dengan seorang siswa remaja? Memikirkan hal ini, Lee Zean menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, aku lapar, aku harus pulang makan, ayahku masih di rumah, tunggu aku, lain kali. Kalau ada kesempatan kita janjian lagi. Semuanya terlahir kembali melalui transmigrasi. Dia punya keluarga kaya raya, dan masa depan cerah di bawah sistem. Bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya untuk urusan cinta? Dia melirik bagian depan Li Feifei. Baiklah, yang paling penting adalah orang di depannya jelas-jelas bukan seleranya. Li Feifei mendengar kata-kata ini, dia sedikit terkejut, dia menolak. Bagaimana mungkin dia menolak? Itu pun dengan alasan lapar. Padahal tidak lama sebelumnya dia masih mengungkapkan perasaan padaku. Hanya saja aku mengabaikannya. Dia berkata dengan agak terpaksa. Makan bisa nanti tolak dengan terpaksa hitung-hitungan orang tuaku di depannya. Aku sudah makan. Feifei tersenyum dipaksakan. Oh begitu? Kalau begitu, siapa yang makan sepagi ini? Ini jelas tidak mau membalas dendam pada dirinya sendiri. Menolaknya. Orang kecil yang berhasil. Li Feifei berkata, berbalik dan pergi dengan marah meninggalkan kampus. Hanya langkahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat kepergian Li Feifei yang sengaja berjalan lambat, teman sekelas yang sedang menonton di samping juga berbisik dengan terkejut. Ditolak ya? Sebelumnya kan baru mengaku cinta. Ditolak nih? Apakah ini balas dendam karena 3 kali gagal mengaku cinta sebelumnya? Bertindak atas dasar emosi. Lihat Li Feifei berjalan sangat cepat. Sepertinya sudah marah. Ini adalah opera hena dan bahkan mengalahkan Lee Zean. Tapi dia adalah master pamer sejati. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Dan pria gemuk di sampingnya tak sengaja menepuk Lee Zean. Memandangnya dengan tak percaya. Bukan? Kakak, kamu benar-benar keterlaluan. Ini adalah undangan dari orang yang kamu sukai. Bagaimana dia bisa begitu kejam padamu? Menolaknya? Kamu ini benar-benar menyia-nyiakan anugerah. Lee Zean? Pria gemuk itu bukan seperti itu. Dan itu dulu. Sekarang aku sudah tidak menyukainya lagi. Aku punya masa depan yang cerah. Pria gemuk, baiklah. Baiklah, bintang besar datang ke gerbang sekolah putri. Kamu keluar, kenapa jadi begini? Paman yang mengendarai skuter listrik itu berkata sambil tertawa. Mendengar orang bernyanyi, Li Feifei semakin berpikir semakin marah berkata, bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Apalagi di depan begitu banyak orang? Apakah ini karena setelah naik panggung menyanyi jadi sombong? Siapa itu? Anak perempuan itu adalah murid berprestasi. Biasanya lagu yang bisa membuatnya terpesona. Mungkin lagu dari guru atau profesor sekolah? Sungguh orang yang menjengkelkan. Dulu dia pernah mengejar-ngejar saya. Entah mengapa, sekarang saya ingin berdiskusi lagu dengannya. Dia malah langsung menolak. Sungguh jahat. Dia pasti jadi sombong karena menyanyikan satu lagu. Mengira dirinya hebat. Ayah tidak apa-apa. Lain kali kita ambil kembali kehormatan di panggung. Benar, saya dan dia sama-sama mendaftar di kampus. 10 jagoan. Saya harus menang. Biasanya dia juara kelas. Kebanyakan pujian. Semua miliknya. Sekarang melihat Lee Zean mencuri perhatian dan menolak dirinya. Dia tak bisa menahan rasa kecewa. Untuk bangkit, teman sekelas mana ya? Ayah Li Feifei sedikit waspada. Li Feifei marah menunjuk Lee Zean yang baru saja naik mobil mewah itu. Dulu saya pikir dia tidak pantas untuk saya. Ayah Li Feifei melihat mobil mewah itu, lalu melihat sepeda motor listriknya sendiri, sedikit terdiam. Nak, pulang makan? Pulang makannya. Lee Zean sudah pulang ke rumah. Orang tua sudah menyiapkan makanan untuk pergi. Segera akan dibuka. Menurut sopir Lau Sang, kamu keluar sangat terlambat hari ini. Kamu hanya bisa menggoda gadis orang lain. Bagaimana? Sudah berhasil? Ayah Lee Zean? Li Xinwei berkata sambil tertawa. Hanya kalian berdua? Ayah dan anak? Tidak ada yang serius setiap hari. Ibu mengambilkan semangkuk sup untuk Lee Zean, berkata dengan sedikit marah. Hei, ini adalah tradisi baik keluarga Lauli kami. Kamu tahu apa? Hei, bukankah kamu juga datang dengan cara seperti ini? Melalui kehangatan makanan. Mata Lee Zean tidak bisa tidak terasa hangat. Di kehidupan ini dia juga memiliki orang tua. Translate_tag. Di kehidupan sebelumnya, dia mendapat bantuan dari negara, baru bisa bersekolah, untuk berlatih piano. Bahkan setiap hari menonton video, diam-diam belajar dari mentor. Tidak ada uang untuk membeli piano, bahkan pergi ke mall untuk berlatih. Susah payah mendapat
mendapat kesempatan mandiri, tapi malah terkena penyakit mematikan sejak dini. Diranjang rumah sakit bahkan mati dalam kesepian. Hidupnya lebih singkat dari bunga yang mekar. Belum berkembang sudah layu. Melihat Li Ziyan agak aneh. Li Xinwei berkata sambil tertawa, "Ada apa? Anak tidak senang ditolak cewek. Aku bilang ya, yang menyedihkan adalah mereka yang tidak berani berbicara." "Tidak apa-apa," kata Li Ziyan sambil mengusap sudut matanya sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin putramu tidak hanya berbakat, tapi juga tampan. Dalam kelas terbuka hari ini, aku bahkan dengan satu lagu langsung membuat kepala sekolah terkesan. Bahkan bunga kelas yang hebat dari para selebriti itu bilang ingin mengundangku untuk berdiskusi tentang lagu. Tapi semuanya kutolak." Li Xinwei tertawa. "Hahaha, kapan Ziyan belajar membual?" Balas Li Ziyan. "Ini bukan membual, ini kenyataan. Mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi bintang besar. Aku bahkan bisa menjadi duta merek untuk perusahaan keluarganya sendiri." "Hahaha, bercita-cita tinggi itu baik. Tapi Ziyan, beberapa hal tidak bisa diucapkan terlalu penuh. Anaknya tingkat apa? Dia masih tidak tahu." Dahulu sekali dengar dia nyanyi nyaris jiwa tidak kembali. "Li Ziyan, Cie, kamu masih tidak percaya aku. Tapi pria yang nanti berdiri di tengah panggung dunia." Saat ini ibu menepuk bagian belakang kepalanya. Berkata, "Sudah, jangan banyak mulut, makan-makan." Li Xinwei, "Ya, betul. Nak, kamu juga makan sayur sedikit." Setelah selesai makan, Li Ziyan pun kembali ke kamarnya sendiri, memeriksa sistem hari ini. Hadiah, ding dong. Nilai popularitas 5.654 membuka kunci teknik vokal unik yang sesuai. Suara yang unik, suara-suaramu penuh dengan karakteristik pribadi, dan fleksibel serta serbaguna, memiliki daya identifikasi yang sangat tinggi. Pembukaan kunci berikutnya membutuhkan 2.000. Dan melihat kemampuan ini, Li Ziyan langsung merasa bersemangat. Perlu diketahui, suara para selebriti top, semuanya memiliki daya identifikasi dan teknik yang unik. Bahkan banyak orang meniru nada dan teknik yang sesuai untuk membuat diri mereka terkenal. Dan kemampuan ini suaranya fleksibel dan serbaguna. Ini bahkan lebih baik. Perlu diketahui di dunianya, lagu Dala Bengba yang dinyanyikan oleh selebriti terkenal menjadi terkenal dengan lirik lagunya yang catchy dan gaya bernyanyi penyanyi yang serbaguna. Jumlah putarannya sangat tinggi. Sampai di sini, Li Zeze tidak bisa tidak mencobanya di dalam kamarnya sendiri. Dengan suaranya yang terus berubah, berbagai suara yang sama sekali berbeda diungkapkannya dengan lancar. Gadis kecil, remaja, naga jahat, raja. Sangat sulit dipercaya bahwa ini semua berasal dari satu mulut. Li Ziyan, wow. Lepas landas, dengan kemampuan ini, dia semakin percaya diri untuk tampil di panggung yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Li Ziyan teringat banyak hal. Pemilik tubuh asli ini, untuk menunjukkan diri di depan sang gadis cantik kelas. Setelah mendaftar acara 10 penyanyi terbaik kampus sebelumnya. Panggung 10 penyanyi terbaik kampus ini jauh lebih besar daripada panggung kelas. Nanti, dengan skill ini, ditambah kemampuan menyanyi tingkat lanjut dan kemampuan piano tingkat lanjut, Li Ziyan percaya diri dalam panggung 10 penyanyi terbaik seluruh kampus yang akan datang, mendapatkan peringkat, bahkan juara pertama. Translate_text, orang itu gayanya bukan sembarangan, berbagai keahliannya juga bukan main. Li Ziyan tak sengaja mengepal tangannya, lalu di sini dia menjadi superstar internasional, lagi-lagi memberi hormat. Yang tidak diketahui Li Ziyan adalah, malam ini banyak guru dan murid merekam video dia bernyanyi di kelas diunggah ke Douyin. Hanya dalam satu malam, langsung meledak tak terbendung. Perhatian tinggi di depan, suara dibuka. Teman sekelas ucapkan selamat dapat hak pilih pasangan prioritas di kelas. Murid laki-laki tidur di kelas dipanggil ke depan untuk menyanyi. Awalnya dikira tidak berbakat. Ternyata saat berbicara adalah raja yang menembak mati teman sekelas. Di sekolah pakai speaker jelek tapi hasilnya seperti mixing jutaan dolar. Saat video terkait diunggah, hasilnya paling bagus. Tidak sampai 10 menit. Translate_text, bahkan mencapai angka menakutkan 60.000 komentar, mencapai lebih dari 10.000 komentar, dan ini baru 10 menit. Bisa dikatakan, video Li Ziyan menyanyi di kelas bukan hanya populer, melainkan sangat viral. Ini membuat staf backend Douyin yang melihat data seperti ini tidak bisa menahan kegembiraan, langsung melompat kegirangan. 10 menit saja, 300.000 views. Kalau dalam 10 menit sudah dapat traffic seperti ini, pencapaian selanjutnya pasti akan menembus jutaan. Dan conversion rate likes dan komentarnya juga sangat tinggi. Apa daya tarik video ini sebenarnya? Sampai-sampai membuat banyak orang memberikan like. Meskipun kepala editor film sangat bersemangat, tapi tetap berkata dengan tenang, segera berikan channel yang sesuai untuk video yang bisa viral di Douyin. Ini akan jadi luar biasa. Di bawah video yang sangat populer itu, bermunculan banyak sekali komentar. Banyak netizen memberikan pujian tinggi. Tertarik oleh judulnya. Awalnya merasa judulnya terlalu berlebihan. Sekarang setelah mendengarnya, hanya bisa bilang judulnya justru terlalu merendah. Ini benar-benar luar biasa sekali. Saat piano mulai berbunyi, langsung terasa segar dan baru. Saat remaja ini mulai bernyanyi, rasa dunia menjadi lebih terang. Liriknya sangat indah. Suara yang sangat unik setelah seharian lelah. Begitu mendengar lagu ini, rasa jiwa dan raga menjadi rileks dengan sendirinya. Sekarang banyak lagu baru, akhirnya ketemu juga yang enak didengar. Versi rekaman langsung ini jauh lebih enak didengar dibanding yang ada di tangga lagu. Translate_text. Aku sengaja mencari lagu seperti ini, bahkan belum tersedia di aplikasi musik. Wah, sudah diulang, tidak tahu berapa kali sudah. Melihat penampilan orang ini, dia bahkan masih seorang jenius musik SMA. Anak SMA sekarang sehebat ini, bisa main musik, bisa menyanyi, dan juga keren. Aku tiba-tiba merasa game di tanganku tidak menarik lagi. Kamu tahu apa? Dia pasti sudah berusaha sangat keras.
Deng Lisue adalah seorang komentator yang khusus menilai apresiasi musik, memiliki penggemar yang luas di seluruh internet. Hal yang paling dikuasai Si Ping adalah menyampaikan pendapatnya tentang musik di internet. Dia memiliki pemahaman musik yang sangat mendalam, seringkali bisa langsung menunjukkan kesalahan lagu dengan tepat, dan berani menentang plagiarisme. Tentu saja. Dan Deng Lisue tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain saat bertindak. Selama dia merasa tidak setuju atau ada plagiarisme, dia berani menyatakannya secara terbuka. Benar, bahkan sampai membuat beberapa penyanyi yang melakukan plagiarisme dan vulgar tidak berani merilis lagu lagi. Tentu saja, untuk lagu-lagu yang bagus, dia juga tidak segan-segan memberikan pujian, sambil membantu mempromosikannya, sehingga banyak lagu berharga juga bisa dikenal orang. Inilah alasan mengapa dia memiliki begitu banyak penggemar. Karena penonton tidak hanya bisa melihat kritik lagu yang paling langsung, tapi juga bisa menemukan lagu-lagu tersembunyi yang jarang diketahui. Karena basis penggemar Deng Lisue tidak kecil, banyak yang ingin meminta bantuannya untuk promosi, tapi semuanya ditolaknya satu persatu. Lalu terekspos, bisa dibilang tidak memberi muka siapapun. Menurut perkataannya, seolah-olah lagu yang sudah dipersiapkan ini sama seperti lagu lainnya. Dia meminta saya untuk membantu mempromosikanmu, dan aku hampir saja malam ini. Deng Lili seperti biasa membuka siaran langsung, siap menyemprot lagu-lagu di tangga lagu yang belakangan ini lagu di tangga lagu semakin sampah satu demi satu. Sejak beberapa dewa lagu pensiun dari dunia musik, jarang terlihat lagu bagus di tangga lagu-lagu baru. Semuanya lagu vulgar berorientasi yang didorong modal, bukan hasil jahitan, yaitu menjiplak melodi puluhan tahun lalu yang bisa dikeluarkan lagi dan dipasang pada lagu sekarang, seperti Menggonggong Seperti Anjing, atau Yulau Putus Tali. Itu bahkan membuatnya mendengarkan saja ingin muntah, bahkan tidak ingin mengeluh lagi, membuatnya semakin merasa bahwa dunia musik Mandarin akan mati. Namun, begitu dia membuka siaran langsung, ternyata menemukan ruang siarannya di spam. Sue, cepat pergi dengarkan lagu ini. Sangat-sangat bagus banget, melewati kelas cowok tidur di kelas, dipanggil ke podium menyanyi. Translate_text. Awalnya dikira tubuh yang tak berguna, tidak menyadari bahwa pembukaannya adalah lagu Raja. Dia pasti adalah lagu terindah yang pernah kamu dengar tahun ini. Setelah mendengarkannya, aku merasa lelah. Setelah pulang kerja, diriku terasa terang. Streamer. Bagi seorang pembawa acara musik sepertimu, jika kamu tidak mendengarkan lagu ini, pasti akan menjadi penyesalan besar dalam hidupmu. Deng Lisue mengerutkan kening dan memandang penuh curiga pada layar yang samar-samar. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Menyuap bintang YD seperti dia tidak akan berhasil. Mulai menyuap penggemar atau memanggil pasukan bayaran. Di ruang siarannya, terlalu banyak lagu buruk yang diputar. Dia teringat akan dia, memandang layar, dan menyadari bahwa itu tidak benar. Promosi lagu akhirnya ditentukan olehnya. Dan orang-orang yang berkomentar ini adalah penggemar dengan tanda pengenal. Betapa rewelnya selera penggemarnya. Tidak cukup memuaskan orang-orang ini. Hari ini ada apa ini? Satu persatu pada datang untuk mempromosikan lagu. Mungkinkah benar ada lagu bagus? Deng Lisue berbicara pada kamera sambil bergumam. Apa benar sehebat yang kalian katakan? Satu persatu komentarnya benar-benar ada. Aku tidak mengizinkan. Masih ada yang belum mendengar. Lagu ini benar-benar sangat bagus. Setelah mendengarkan, jiwaku terasa melayang. Seolah-olah mayat mengeluarkan bunga dengan rasa penasaran. Deng Lisue mengklik tautan video, lalu malas-malasan menguap. Satu persatu mana mungkin sehebat itu. Namun saat intro mulai terdengar, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Tubuh Deng Lisue langsung duduk tegak, alisnya langsung mengendur. Ada yang tidak beres. Nada lagu. Ekspresi mata Deng Lisue berubah dari malas menjadi bersemangat. Wah, di mana kalian menemukan lagu yang begitu enak didengar ini? Kok aku tidak tahu? Mendengar setengahnya, Deng Lisue tak sengaja berseru. Komentar, hahaha, sudah kuduga host akan jadi seperti ini. Matanya seperti serigala melihat daging. Setiap hari mencari emas 10 li. Tiba-tiba muncul berlian besar. Mana mungkin dia tidak bersemangat? Host yang kurang informasi? Video ini hanya butuh 1 jam lebih untuk menjadi viral. Seluruh kelas kami tahu, Deng Lisue tidak melanjutkan membaca komentar, karena dia sudah sepenuhnya terpikat oleh lagu ini. Suara yang sedikit mentah namun seperti kuas lukis, di hadapannya terbentang tinta yang berbeda, membuatnya sepenuhnya tenang, tanpa sadar menutup mata, semangat kemudaan, dengan sentuhan kesedihan yang halus. Namun semuanya menyatu dengan harmonis, bukan sekadar pamer, melainkan perasaan yang tulus dari hati. Apa yang telah dilalui pemuda ini terdengar dalam nada yang lembut, seperti menceritakan sebuah kisah hidup, sangat memesona. Meskipun lagunya tenang, membuatnya tak bisa tenang lama setelah mendengarkan, seolah ada keindahan yang abadi. Setelah lama terdiam usai mendengar, ia baru menepuk meja, berkata, sungguh indah dan menyentuh. Lagu yang bagus, lagu yang bagus. Ini pasti lagu terbaik yang kudengar tahun ini. Sampai di sini, dia hampir ingin meneteskan air mata. Setiap hari mendengarkan sampah seperti tangga lagu baru, dia hampir lupa mendengarnya. Ketika mendengar lagu bagus, sentimen yang satu itu. Ini seperti orang yang lapar. Tidak tahu berapa hari orang itu makan ayam panggang. Sentimen dan kebahagiaan yang sama. Sambil berkata, dia lagi-lagi tak tahan mendengarkannya sekali lagi. Lalu tak tahan berkata, wah, bagaimana ini rekaman langsung, dan bahkan menggunakan perangkat suara yang begitu buruk. Dia pun tak bisa tidak agak terkejut. Bagi dia yang merupakan penilai musik profesional, kebisingan rekaman langsung sangat sulit ditahannya. Apalagi kehebatan perangkat suara buruk seperti ini. Sebuah musik seperti ini, dengan peralatan dan rekaman seperti ini, membuat dirinya begitu terpesona. Wow, hebat sekali. Ini siapa? Aku mau follow dia. Ini terlalu hebat. Dan aku mau dengar versi studio.
Netizen yang serba bisa, di mana bisa lihat si streamer yang biasanya santai dan malas jadi begitu panik dan tergesa-gesa. Banyak penonton yang tertawa. Aku baru pertama kali lihat Kak Sue begitu bersemangat. Selama beberapa waktu ini, Kak Li Sue terus menyanyikan lagu-lagu dari chart di live streaming. Pertama kali melihat lagu yang bagus seperti ini. Bisa tidak bersemangat? Betul, aku juga mau dengar versi studio. Ini benar-benar satu set peralatan menyanyikan perasaan seperti sound engineer jutaan. Si streamer adik kecil ini malah dihukum naik panggung untuk menyanyi. Dia bahkan belum mendaftar sebagai penyanyi. Bahkan belum punya akun TikTok. Tapi bisa menyanyikan lagu yang sangat bagus seperti ini. Dia bahkan bukan penyanyi. Deng Li Sue tidak tahu harus berkata apa. Setelah lama mengagumi, Deng Li Sue mendengarkan beberapa kali lagi, tanpa keraguan sedikit pun, merekomendasikan lagu seperti ini di halaman utama Weibo dan TikToknya, dan jarang menulis pujian yang panjang. Tahun ini, yang paling enak didengar baru, ternyata dinyanyikan oleh seorang siswa SMA, bahkan dengan peralatan sekolah yang berkualitas rendah. Rekaman langsung sangat direkomendasikan. Lagu ini bernama Kimeide karena sangat indah. Sebuah lagu seolah membawamu ke dunia yang berbeda. Semua dengarkan lagu ini, pasti mengalahkan lagu-lagu dangkal berkualitas rendah di tangga lagu baru. Aku pergi mendengarkan, kamu pasti akan menyesal. Sekaligus sangat menyarankan teman yang luar biasa ini membuat versi studio dari lagu bagus seperti ini. Seharusnya tidak rekaman langsung dan menggunakan peralatan sekolah yang berkualitas rendah. Konten seperti ini begitu dirilis, jumlah klik langsung melonjak naik. Dengan rekomendasi dari akun sebesar penggemar Deng Li Sue ini, forum terkait segera dipenuhi dengan banyak komentar. Wah, sudah lama menunggu. Akhirnya tiba juga. Kakak Li Sue merekomendasikan lagu baru. Aku hampir tidak sabar. Bukankah akhir-akhir ini terasa tidak ada lagu bagus? Mendengarkan lagu baru di tangga lagu. Sampai-sampai aku hampir kena stroke. Lihatlah teks rekomendasi lagu ini. Ini rekomendasi tingkat tinggi. Ini pertama kalinya aku melihat senior Deng Li Sue menggunakan begitu banyak pujian untuk merekomendasikan sebuah lagu. Benar, apa Kakak Li Sue berubah? Biasanya dia cuma membagikan lagu tanpa banyak kata. Sekarang lagu ini menggunakan begitu banyak pujian. Jangan-jangan Kakak Li Sue juga menerima biaya promosi dari para selebriti. Mana mungkin sifat Kakak Li Sue kan kamu tahu. Mana mungkin dia bisa berubah dalam segala hal. Translate_text. Kalau begitu lagu ini benar-benar keren banget ya. Banyak yang sudah langsung membukanya, mengklik linknya, dan menonton videonya. Wah, enak banget dengar. Ini benar-benar lagu harta karun. Kalian cepat dengar. Meskipun terlihat seperti dinyanyikan oleh seorang pelajar, tapi nyanyiannya sangat bagus. Lagu ini bahkan aku tidak bisa menemukannya di platform lagu. Ini bahkan karya orisinal remaja ini. Remaja ini benar-benar terasa hebat. Dia sudah melalui banyak hal. Benar? Sebagai orang yang sudah bekerja di luar bertahun-tahun mendengarnya, aku sampai tidak tahan mendengarnya. Kisah di dalam lagu ini, rekaman langsung memang begini efeknya. Sulit dibayangkan kalau versi studio rekamannya akan jadi kenikmatan tingkat apa. Satu orang darah-darah minta versi studio. Dua orang darah-darah minta versi studio. Ternyata 10.086 orang darah-darah minta versi studio. Awalnya video Li Zian ini hanya cukup populer sebentar. Tapi di bawah promosi IP besar Deng Li Sue ini, jumlah penayangan video ini meledak dengan kecepatan seperti roket yang diluncurkan. Dalam hitungan jam saja, langsung melesat ke tangga tren. Di bawah rekomendasi aliran data besar, lagu seperti ini diputar di ponsel tak terhitung orangnya. Semakin didengar, banyak orang meletakkan ponselnya, lalu memejamkan mata dengan tenang. Setelah pulang kerja mati rasa main TikTok. Bisa dapat lagu seperti ini. Aku merasa jiwaku dipenuhi sukacita. Lagu ini membuatku merasa seperti berada di malam yang turun. Saat cahaya langit mulai redup, aku sendiri sangat santai. Tidak cemas, tidak kesepian, tidak takut berjalan di jalan besar. Bahkan sesekali bisa melompat untuk meraih daun-daun. Sungguh indah. Sewa seorang pemuda dengan wajah lelah mengetik sebuah konten. Aku yang pulang kerja larut malam menangis mendengarnya. Sejak mulai bekerja, berapa lama aku tidak pernah benar-benar melihat bunga, mendengar angin, dan merasakan sinar matahari. Aku terbuai dalam kebingungan tentang masa depan dan tenggelam dalam kesendirian. Dalam kesedihan seolah tidak ada yang bisa membangkitkan minatku. Aku tahu, aku harus bertanggung jawab pada orang tua. Lebih lagi pada hidupku sendiri. Harus menggunakan semua kekuasaan tanpa meninggalkan penyesalan. Translate_text. Tapi tiba-tiba merasa lelah. Kebingungan yang dimulai sejak sekolah, hingga kehidupan yang mendadak menjadi serba cepat setelah lulus, mendorongku ke sudut. Seolah dalam semalam aku harus membuat pilihan tentang akan menjadi seperti apa di masa depan, berkarier di bidang apa, mengembangkan keterampilan apa, dengan gaji seperti apa. Ingat jurusan yang kebetulan ku dapat dulu, awalnya juga membuatku bahagia, tapi semakin mendekati kelulusan, aku justru merasa cemas, bingung. Ditambah pengaruh negatif dari orang sekitar dan berbagai komentar buruk di internet. Semuanya menekan hidupku, menuntutku untuk membuat pilihan, menulis dengan pasti. Aku tidak berani melakukannya. Translate_text. Sepertinya seharusnya tidak seperti ini. Saya pernah berkali-kali merasa kecewa dan bingung karena rumor daring. Manajemen pariwisata adalah jurusan yang sangat siapapun yang memilihnya akan sial. Jurusan ini seharusnya tidak dibuka sama sekali selama S1. Jujur saja, apakah benar-benar mempelajari sesuatu yang berguna, pengetahuan praktis?
Bahkan sistem pengetahuan profesionalnya sendiri tidak terbangun dengan baik. Lalu bagaimana bisa disebut sebagai tenaga profesional yang dibutuhkan masyarakat? Banyak posisi terkait pariwisata tidak menerima lulusan manajemen pariwisata. Lalu seharusnya belajar apa? Belajar apa agar bisa bertahan hidup? Sebenarnya harus bagaimana? Di bawah tekanan kehidupan dan dunia maya, saya berjalan dengan bingung, dengan gaji yang rendah, sambil terus dikritik tanpa tujuan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Sekarang aku bahkan tak tahu mengapa mendengarkan lagu ini. Tanpa alasan mengetik kata-kata ini. Sambil mendengar, sepertinya aku berada di saluran remaja ini. Aku perlahan-lahan memahami banyak hal. Aku juga seharusnya hidup bersama diriku sendiri. Aku tak punya pengalaman yang bisa dibanggakan. Dulu aku pernah naik panggung dengan penuh semangat. Aku juga pernah berlari mengejar mimpi. Pernah juga menyukai. Aku juga dari yang tertutup dan keras kepala. Langkah demi langkah menuju keadaan sekarang. Menjadi sosok yang bisa diandalkan keluarga. Lebih tenanglah, lebih damailah, tak peduli kemanapun pergi. Seperti yang dikatakan remaja itu, awan putih juga mendengar ceritamu, tertawa padamu, tertawa padaku. Terima kasih untuk lagu ini. Biarkan aku menangis sesukanya di tengah malam. Banyak yang kupahami. Siapa yang tidak begitu? Hanya bisa dikatakan bahwa lagu seperti ini benar-benar menyentuh hati kita. Siapa pemuda ini? Aku akan mengikutinya. Dia sungguh luar biasa. Saat Li Zian bersiap untuk tidur, ding ling ling, teleponnya pun berdering. Begitu Li Zian mengangkat telepon, dia langsung mendengar suara Zhuang Ziteng yang panik dan tergesa-gesa. Aze, lagumu salah. Videomu viral di TikTok. Cepat lihat, sungguh keren sekali. Apa katamu, Zhuang Ziteng? TikTok. Buka TikTok dan kamu akan tahu. Dengarkan kata-kata si gendut itu. Membuka Douyin dengan bingung. Dan video tentangnya ternyata muncul di daftar tren Douyin. Siswa laki-laki tidur di kelas, dipanggil ke depan untuk menyanyi. Awalnya dikira tidak berbakat, tapi ternyata suaranya sangat bagus. Li Zian melihat popularitas ini. Ekspresi bingungnya tiba-tiba berubah menjadi gembira. Kamu sehebat ini? Baru berapa lama? Videonya sudah masuk daftar tren Douyin. Apakah dampak lagu ini pada dunia sebesar ini? Yang tidak diketahui Li Zian adalah dunia hiburan di dunia ini dibandingkan dengan dunia sebelumnya tidak terlalu berkembang. Dia membawa lagu ini ke dunia ini sudah seperti serangan mematikan. Dari telepon masih terdengar suara si gendut berkata, Aze, cepat lihat. Komentar-komentarnya meledak. Satu persatu seperti belum pernah melihat dunia. Hahaha, pantas saja kamu. Saudara baikku Zhuang Ziteng. Li Zian membuka bagian komentar. Dalam waktu singkat ini, ternyata sudah ada puluhan ribu komentar. Dan semuanya ternyata adalah pujian. Lagu ini, suasana hatinya terlalu indah. Apakah ada akun TikTok anak muda ini? Aku sudah tidak sabar. 3 menit? Aku ingin semua informasi tentang anak muda ini. Apakah Li Zian sehebat itu? Dia tanpa sadar membuka beberapa video lagi. Menemukan bahwa bahkan beberapa blogger besar merekomendasikan lagunya. Dan berharap dia merilis versi studio rekaman. Bukankah itu juga karena melihat siapa saudaranya? Zhuang Ziteng berkata lebih bahagia daripada memenangkan penghargaan sendiri. Si gendut, aku senang. Besok aku traktir kamu makan. Baiklah, setelah menutup telepon, Li Zian dengan antusias membuka sistemnya. Benar-benar menemukan bahwa nilai popularitas naskah dramanya sudah mencapai puluhan ribu dingdong. Membuka kunci teknik vokal yang sesuai. Seolah-olah berada di tempat kejadian. Setiap kali kamu menyanyi, akan membuat orang terhanyut di dalamnya. Merasakan suasana lagu dan emosimu. Membuka kunci teknik vokal yang sesuai. Napas yang panjang dan stabil. Kamu memiliki napas yang sangat kuat. Membuka kunci kemampuan. Memperoleh teknik gitar tingkat lanjut. 4000 yang diperlukan untuk penjelasan berikutnya. Li Zian melihat semua skill ini langsung menjadi sangat bersemangat. 2 skill di atas adalah hal yang paling dibutuhkan dalam menyanyi. Seolah-olah berada di tempat kejadian. Membuat orang merasakan hal yang sama. Napas yang panjang dan stabil ini bisa membuatnya menguasai lagu dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Dan manfaat kemampuan tingkat lanjut ini baginya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi melihat video viral ini, Li Zian berkata dengan sedikit bingung. Tunggu, sistem ini bagaimana? Kok video seviral ini hanya dapat puluhan ribu? Tuan rumah? Meskipun lagumu viral, tapi dirimu sendiri tidak terkenal. Bahkan kamu belum menjadi selebriti terdaftar di internet atau terdaftar sebagai blogger terkait untuk orang lain. Meski terkejut dengan kualitas nyanyian di videomu, sebenarnya kamu belum mendapatkan banyak popularitas. Jaringan tidak punya memori. Silakan tuan rumah mendaftar sebagai selebriti terkait atau menjadi blogger. Berusaha lebih keras untuk menciptakan keterikatan penggemar. Tingkatkan popularitas. Ternyata begitu. Jadi yang paling mendesak adalah mendaftar sebagai blogger atau pergi ke perusahaan media hiburan terkait. Daftar sebagai bintang. Biarkan teman sekelas dan guru yang merekam video mereka menyebutkan diri mereka sebagai pembuat di TikTok. Lalu hubungi blogger terkenal Deng Lisui. Manfaatkan ketenarannya untuk mempromosikan diri sendiri. Lalu promosikan untuk meningkatkan popularitas. Tingkatkan nilai popularitas. Yang paling penting, videonya viral. Begitu banyak orang yang menginginkan versi studio rekaman, maka besok bisa mengajukan permohonan studio rekaman ke sekolah, lalu unggah ke platform yang sesuai. Bisa menjadi viral di video pendek. Percaya bahwa di aplikasi lagu pasti tidak akan terlalu buruk. Dengan serangkaian operasi ini, pasti bisa mendapatkan banyak nilai popularitas lagi. Dan diriku dengan mengandalkan lagu seperti ini, ditambah status sebagai siswa kelas 2 SMA, bisa muncul dalam pandangan banyak orang, membuat lebih banyak orang mengenal diriku.
Memikirkan ini, Li Zian sudah mulai menantikan hari esok. Hari berikutnya, ketika Li Zian tiba di gerbang sekolah, Zhuang Ziteng juga sudah sampai di sekolah. Dia langsung mendekat dan merangkul bahu Li Zian, berkata dengan penuh rasa iri. "Aze, tak disangka, kamu ternyata menyanyi dengan sangat merdu. Video kamu di internet sudah viral. Kamu sekarang sudah sangat terkenal. Kamu lihat tidak di grup, teman-teman semua sudah heboh. Satu persatu memposting di ruang angkasa. Dengan keterangan, inilah temanku Li Zian." Sambil tersenyum kecut, "Biasa saja, aku kelak akan menjadi pria yang jadi bintang besar. Bintang besar, bintang besar. Makan malam nanti bukan masalah." Hei, pria gemuk itu tersenyum, namun tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Aze, lagumu ini memang enak didengar. Aku sampai terpikat mendengarnya tadi malam. Kau bilang ayahku yang sudah berusia 40 tahun lebih biasanya jarang mendengarkan musik, tapi tadi malam mendengar lagumu ini sampai tidak bisa berjalan. Di jalan mendengarnya berkali-kali. Aku bilang ini kamu yang menyanyi." Dia masih tidak percaya. Lalu melihat videonya, dia langsung terkejut. "Hahaha, ayo masuk sekolah. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu." Kedua orang itu tertawa sambil masuk ke dalam kampus. Biasanya saat sekolah, radio sekolah selalu memutar beberapa lagu bahasa Inggris. Tapi kali ini musik yang diputar adalah lagu yang dinyanyikan Li Zian saat itu. Lagu yang indah dan menenangkan terdengar di seluruh sekolah. Seperti angin musim semi yang lembut, menyentuh pipi setiap orang. Membuat mereka yang bangun pagi dengan perasaan kesal menjadi tenang tanpa disadari. Orang-orang di dalam kampus tanpa sadar berhenti melangkah, mendengarkan dengan tenang. "Wah, lagu hari ini berbeda ya. Akhirnya bukan lagu bahasa Inggris yang sudah didengar sampai bosan itu." Ngomong-ngomong, suara yang enak didengar, suara yang lembut, suara ini terdengar seperti pria tampan. Tanpa sadar ada yang jadi penasaran sambil mendengarkan. "Siapa yang ganti lagunya? Lumayan bagus, enak banget didengar. Siapa yang tahu nama lagu ini? Kok aku belum pernah dengar? Aku kira sudah mendengar semua musik yang ada di pasaran. Tapi lagu seperti ini, aku ternyata belum pernah mendengarnya. Ini pasti lagu orisinal. Bukan, tidak tahu siapa yang menyanyikannya." Li Zian mendengar suaranya sendiri di siaran radio dan terkejut. Orang gemuk di sampingnya menepuk bahunya dan berkata, "Aze, lihat. Aku sengaja minta orang bagian siaran untuk memutarnya untukmu. Bagus kan? Lagu-lagu pop yang diputar sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dingdong yang dinyanyikan saudaraku." Nilai popularitas 1,2J3. Li Zian melihat orang-orang yang berhenti dan mendengarkan, tidak bisa menahan senyum. Si gemuk melakukan hal seperti ini? Hei, lagu kamu memang lebih enak didengar. Kalau tidak, orang-orang tidak akan menerimanya. Seperti cahaya langit semalam yang meledakkan garis gunung jauh. Teringat lama sekali yang lalu, kita semua lupa mengatakannya. Setelah berliku semalam, muncul lagi satu rintangan. Tidak bisa keluar, tidak bisa menembus. Pada saat yang sama, Susitong yang sedang sarapan di kantin juga meletakkan makanannya. Lalu tanpa sadar mengikuti irama musik ini dengan menghentakkan ketukan. Mendengarkan sambil mendengarkan. Dia tiba-tiba bertanya pada sahabatnya Xiao Sui di sebelahnya, "Lagu ini enak didengar. Kamu tahu siapa yang menyanyikannya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya?" "Aku juga belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan ini lagu orisinal. Lagu ini sangat indah. Mereka adalah suara terbaik seperti musik. Mereka semua belum pernah mendengarnya. Kalau begitu mungkin ini orisinal." "Orisinalkah?" Susitong tidak banyak bicara. Terus tenggelam dalam suara nyanyian ini. Mengikuti irama lagu, Liang Xiaosui memperhatikan. Melihat Susitong yang terkesima, tersenyum, bisa membuat orang yang sangat menuntut musik seperti ini. Susitong begitu terpukau. Memang lagu ini cukup bagus. STNG adalah lelucon yang diakui di sekolah ini. Penampilannya dingin dan angkuh, terlihat seperti menjauhkan diri dari orang lain. Tapi sebagai sahabat karibnya, aku tahu ini hanya karena dia fokus pada apa yang dicintainya. Tidak ingin diganggu orang lain, dan tidak terlalu mementingkan hubungan interpersonal. Sebenarnya setelah mengenalnya, dia adalah orang yang sangat lembut dan pendiam. Di saat yang sama, dia memiliki kecintaan yang hampir fanatik terhadap musik. Di usia muda sudah mencapai level wine dalam mencipta lagu dengan biola. Lagu-lagunya juga masuk tangga lagu panas. Bahkan terpilih untuk mengikuti program variety show penyanyi generasi baru. Bisa dibilang seorang jenius, sekaligus dewi dalam ucapan teman-teman sekelas. Sekarang gadis jenius ini mendengarkan lagu dari siaran radio itu. Matanya semakin berbinar. Gerakan tangannya yang sedang sarapan pun berhenti. Nyanyian dari radio berhenti perlahan. Tapi Susitong masih tenggelam di dalamnya. Sampai bel tanda masuk berbunyi, dia baru saja tersadar, berkata dengan rasa belum puas, "Lagu yang sangat indah, aku sangat suka. Sayang sekali, ini adalah rekaman langsung, bukan versi studio rekaman." Diam sejenak, Susitong tiba-tiba berkata, "Xiao Sui, kamu adalah anggota departemen penyiaran. Bisakah kamu pergi ke ruang siaran dan tanyakan siapa yang memutar lagu ini? Aku ingin berkenalan dengan orang ini." Si cantik sekolah tertarik pada cowok. "Jangan bicara seperti itu. Aku hanya merasa lagu ini enak didengar dan indah. Ingin tahu tentang lirik seperti ini, melodi seperti ini pasti orang yang sangat hebat." Susitong memerah wajahnya dan menepuk Liang Xiao Sui. Translate_text. Baik. Tunggu sebentar, akan segera menanyakan untukmu. Hehehe. Apakah awan putih di sekolah juga pernah mendengar curhatan? Tertawa melihatmu tertawa. Aku si gendut bersenandung. Aze, kamu bilang, kenapa aku tidak bisa menyanyi dengan perasaan seperti kamu? Tidak tahu. Aku belajar berkali-kali tadi malam. Dengan percaya diri membuka software rekaman. Merasa sudah menyanyi dengan sangat baik, sangat hebat. Lalu setelah mendengarnya, wah, langsung mati rasa. Kenapa nyanyianmu bisa memberi kesan yang mendalam? Li Zian. Karena aku membawa 3 bagian senyum teknik, 3 bagian dingin dan 4 bagian tidak peduli. Sudah baca terlalu banyak novel. Lagu di kantor ini bagus ya, karya berkualitas, jelas karya seorang master. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Wali kelas Zhang Zitao di kantor,
Satu tangan memegang teh, satu tangan minum susu kedelai. Dia melihat ke arah siaran radio itu, lalu melihat guru yang terpesona ini dengan tampang yang sangat mendalam. Dia tersenyum dan berkata pada adiknya, "Lihat, ini lagu muridku. Keren kan?" Guru yang terpesona di sebelah kantor tak bisa tidak berkata, "Apa-apaan ini? Lau Zhang, kamu jadi tidak waras. Lagu seperti ini bisa ditulis oleh muridmu. Kamu sendiri tidak bisa menulisnya. Liriknya saja seperti ini. Lagu seperti ini? Dari segi ini jelas liriknya ditulis oleh seorang master. Ini jarang terjadi. Lalu anak muda ini juga membawakan lagu ini dengan sempurna. Sungguh luar biasa. Lau Zhang, kamu juga tidak minum alkohol?" Melihat ekspresi diskusi dan ketidakpercayaan dari guru di samping, sebuah kepuasan tersembunyi muncul dari dalam hati Zhang Zitao. Mungkin mereka semua tidak menyangka bahwa Li Zian dari kelasnya yang selalu dikritik, yang selalu dianggap tidak bisa diandalkan, ternyata bisa membawakan lagu seperti ini. Hei, Zhang Zitao dengan santai mengeluarkan ponselnya, lalu membuka video paling viral di TikToknya, dengan bangga menyilangkan kaki. "Kalian masih tidak percaya? Datanglah ke sini sendiri, lihat. Aku bahkan merekam videonya. Videonya juga sangat viral di TikTok. Sejak video ini diunggah ke TikTok tadi malam, ponselnya terus berbunyi tititi tanpa henti. Yang tidak tahu mengira ponselnya sedang edan. Translate_text baru buka TikTok, baru tahu dia yang viral. Pantas saja muridnya yang viral. Begitu saja. Sebuah video bisa mencapai ratusan ribu views dalam waktu semalam, tiba-tiba menjadi viral. Membuatnya yang selama ini membuat video TikTok sendirian, benar-benar tidak menyangka, hanya bisa bilang ini bukan muridnya. Beberapa guru di samping juga berkerumun, agak terkejut melihat Zhang Di, lalu melihat konten video di ponselnya. Mereka yang awalnya bermaksud menertawakan, melihat adegan kelas yang familiar itu, satu persatu mulai bingung. Lalu suara Li Zian dari podium aula terdengar, mata mereka satu persatu langsung membelalak. "Ini benar-benar orang kelas kamu ya, bukan? Ini benar-benar murid kamu yang nyanyi." Melihat para guru yang terkejut satu persatu, Zhang Zitao dengan tenang menghabiskan telur tehnya, lalu minum seteguk air, tersenyum puas. Itu juga tidak melihat siapa yang mengajarnya. "Kalian tidak tahu." Waktu itu selebriti yang hadir mendengarkan di kelas terbuka pun terkejut. Kepala sekolah sendiri berdiri untuk memuji. "Menurutku, setelah Li Zian merilis beberapa lagu lagi, apakah ada jatah untuknya dalam kompetisi wawancara?" Bicara tentang Cao Cao, Cao Cao datang dengan suara deras. Li Zian mengetuk pintu kantor, berkata, "Lapor? Silakan masuk." Li Zian melihat sekelompok guru juga sedang menonton videonya, tidak bisa menahan tawa. Para guru itu melihat yang bersangkutan datang, juga satu persatu berkata, "Anak muda sangat hebat ya, bisa menulis lagu seperti ini? Musiknya sangat keren. Kamu bisa jadi guru, masa depan cerah. Ayo, kami biasanya yang terbaik, biarkan aku memanjakanmu dengan baik." Zhang Zitao menepuk-nepuk para guru ini sambil berkata, Hei, sedang apa? Dia muridku." Dia berkata kepada Li Zian, "Ada apa?" Li Zian berkata, "Saya ingin meminjam studio rekaman sekolah untuk merekam lagu ini. Banyak orang di internet memberi umpan balik ingin mendengar versi studio. Akan selesai direkam dengan cepat." Zhang Zitao, "Itu masalah kecil. Saya pikir ada apa? Saya akan mengajukan permohonan." Tersenyum, "Rekamlah perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Rekam sampai yang terbaik. Jangan bicarakan orang lain." Dia juga ingin mendengar versi studio rekaman. Li Zian berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi Pak Zhang. Saya membuat akun TikTok untuk merekam di studio ini. Semoga kamu bisa dibawa videomu dan para penonton itu tertawa ya. Belajar mengumpulkan penggemar. Masa tidak dari muda mulai berusaha. Nanti saya juga akan bilang di kelas, biar teman-teman yang videonya viral juga mention akunmu." "Terima kasih guru. Tapi saya punya satu permintaan." "Guru, katamu kamu mau di bawah deskripsi akunmu tambahkan satu baris tulisan, murid Zhang Zitao." "Baiklah." Zhang Zitao mengangguk puas. "Nana, bukannya ini nanti jadi modal untuk pamer." Siang hari, lingkungan dalam kampus sekolah menengah pertama Jiangdu pertama sudah dibuat dengan sangat. Untungnya di sisi kampus sekolah seni musik bahkan lebih menonjol dari kejauhan. Kadang-kadang terdengar musik seperti angin musim semi secara halus menggores kelopak bunga, membuatnya bergoyang lembut. Li Zian pun mengikuti staf ke studio rekaman yang ditentukan. Staf itu berkata sambil tersenyum, "Ini adalah perhatian khusus dari kepala sekolah untukmu. Bahkan diperhatikan sepanjang sore. Anak muda ini cukup hebat. Ada banyak alat musik di studio rekaman. Berbagai macam alat musik ada. Itu dia tempatnya. Sekarang pintu sudah dibukakan untukmu. Kamu datang saja nanti sore. Kamu beradaptasi dulu. Saat sudah mencapai kondisi terbaik, saat rekaman nanti cari saya saja. Kantorku ada di sana." Setelah selesai bicara, pegawai ini pun pergi. Lagi pula ada waktu 1 sore. Li Zian juga tidak buru-buru, bisa perlahan-lahan menyesuaikan diri. Li Zian mengambil gitar yang indah di dalam studio rekaman lalu tidak bisa menahan diri untuk memainkannya. Dia baru saja mendapatkan kemampuan bermain gitar. Ini harus dicoba untuk memuaskan keinginannya, menemukan posisi yang nyaman. Li Zian dengan lembut memetik senar gitar. Suara gitar dengan lembut menggetarkan udara. Not yang lembut dan jernih, seperti aliran sungai yang melompat di antara lembah. Jernih meninggalkan kesan. Setiap getaran senar membawa perasaan halus, mengalir dengan merdu di dalam ruangan, seolah-olah musik lembut di bawah langit malam yang berbintang. Musik yang bisa dihasilkan oleh gitar ini, unyukannya membuatnya senang. Membuat Li Qiwei tak sadar ikut bersenandung berbaring di lapangan sekolahmu melihat bintang. Lampu di kelas masih menyala. "Kamu belum pergi, ingat surat cinta yang kutulis untukmu zaman apa lagi? Sampai sekarang aku masih menulis." Suara bagai angin musim semi awal yang lembut menyentuh, manis di hati, membawa seuntai kesegaran dan suara. Pada saat ini di luar Susitong dan Liang Suesue berjalan di koridor si cantik sekolah. "Aku bertanya tentang lagu ini. Ternyata adalah cinta."
yang dinyanyikan Li Zian sungguh sulit dipercaya. Li Zian memang seorang anak orang kaya yang ranking buncit. Kamu masih mau mencarinya? Tapi dia menyanyi dengan bagus. Kamu masih menulis lagu mencintainya. Sebelumnya mengungkapkan perasaan pada si cantik kelas 3 ditolak. Tapi dia menyanyi dengan bagus. Masih bisa menulis lagu mencintainya. Tapi dia bernyanyi dengan merdu. Masih bisa menulis lagu mencintai. Sungguh luar biasa. Su Sitong sepertinya mendengar sesuatu dan menepuk tangan Liang Xiaosui sambil berkata, "Hei, tunggu, Xiaosui. Kamu jangan bicara dulu. Kamu dengarkan baik-baik. Tunggu. Kamu jangan bicara dulu, kamu dengarkan baik-baik." Kedua orang itu berhenti berbicara. Di koridor, melodi yang halus, disertai suara lembut, membuat orang merasa seolah-olah berada di sana. Biasanya, kedua orang itu dengan cepat terbuai dalam musik. "Mungkin aku seharusnya tidak berada di duniamu. Ketika kamu menerima surat cinta yang mewakili aku sudah bilang lagu yang sangat bagus. Dengar, gitar ini dimainkan dengan sangat baik. Apakah itu ditulis oleh seorang master untuk sekolah?" Suara ini sepertinya dari dua orang yang saling memandang tadi, membuatnya mengikuti suara itu untuk merekam. Pihak lain Su Sitong tidak terburu-buru, tapi matanya berkilau dengan rasa ingin tahu dan harapan. Tertarik oleh melodi itu, akhirnya melalui pintu yang terbuka sedikit, dia menemukan seorang pria yang sedang bermain gitar di sudut yang sunyi, di dalam studio rekaman. Dia duduk di bangku studio rekaman, bersandar pada jendela studio. Sinar matahari menerobos celah-celah daun, menabraknya dengan bayangan yang berkilauan. Kakinya mengikuti ketukan gitar di tangannya, seolah adalah perwujudan diri. Jari-jari yang percaya diri dan terampil melompat di senar. Setiap chord dipetik dengan tepat. Dia menunduk dengan sangat fokus. Profil wajahnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Translate_text. Alis yang agak dalam memancarkan semangat kemudaan. Melihat pemandangan seperti ini, Su Sitong menghentikan langkahnya. Melodi yang memikat dan sosok pria yang fokus itu membuat hatinya dilanda perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Matanya tak sengaja tertarik padanya, tak bisa berpaling untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di siang hari yang tenang ini, Su Sitong hanya terdiam memandang, seolah tersesat dalam kelembutan itu. Dan di tengah melodi yang indah, Li Zian hanya menyanyikan satu bagian dengan santai, lalu berhenti saat melihat gadis yang terdiam memandangnya di pintu. Matanya jernih, seperti danau yang tenang, berkilau dengan cahaya yang tak terdefinisi. Rambutnya yang halus berkibar ditiup angin menambah kesan anggun dan lincah. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membuat orang merasa seperti disinari matahari musim semi. Di dalam hati tanpa sadar muncul seberkas cahaya matahari yang menyenangkan memancarkan kelembutan di sekitarnya, membuatnya tampak seolah memancarkan cahaya redup, hangat namun tidak menyilaukan. Setelah Li Zian berhenti, orang ini sedikit terkejut. Dia berkata dengan agak canggung, "Kamu lanjutkan saja." Li Zian menatapnya. Bertatapan dengan mata Li Zian, Su Sitong tanpa sadar memerah sedikit, tanpa tahu kenapa mengucapkan satu kalimat. "Kalau begitu namaku Su Sitong." "Namaku Li Zian." Di sekolah berpisah lupa teman karena terpesona. Lupa teman karena terpesona. Liang Xiaosui melihat makanan di depannya sambil menyesali diri. Dia merawat si gadis kecil selama belasan tahun. Kenapa tiba-tiba saja pergi dengan orang lain? Translate_text. Bertemu di samping meja makan. Lupa teman karena wanita. Zhuang Ziteng juga memandangi biji-bijian kasar di kantin di depannya. Padahal bahkan bunga kelas saja sudah ditolaknya. Keesokan harinya dia malah berdiskusi musik dengan orang lain. Padahal bila mau pergi makan siang enak, malah pergi dengan cewek. Melihat si gendut di sampingnya menggerutu, Liang Xiaosui tak bisa tidak berkata. Apa yang digerutukan si gendut? Bertemu orang yang salah. Waduh, dari mana datangnya wanita jahat ini? Ini bukan gendut. Ini Strong. Sinar matahari sore yang terpecah menyinari jalan setapak yang rindang. Angin sepau-sepau berhembus, membawa suara gemerisik lembut. Li Zian dan Su Sitong berjalan berdampingan di jalan. Li Zian memandang penuh kebingungan pada Su Sitong yang lebih pendek setengah kepala darinya. Aneh, mengapa sih mau menerima ajakannya untuk jalan-jalan? Dia melihat ke depan. Apakah ini tipe yang tidak bisa ditolaknya? Sue Su Xiaohua mana ada? Itu hanya panggilan sembarangan mereka. Dengar, ketika Li Zian berkata begitu, wajah Li Sitong memerah sedikit. Lagu yang baru saja dinyanyikan, dan juga lagu di siaran radio sebelumnya. Apakah semuanya karya orisinalmu? Su Sitong memiringkan kepala memandang Li Zian. Li Zian sangat tinggi. Sinar matahari menyinari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat lembut. Dia juga tidak seperti yang dikatakan orang lain. Apa nama kedua lagu ini? Satu berjudul, Indah yang Menyedihkan. Satu lagi berjudul, Menantimu Pulang Sekolah. Su Sitong sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Indah yang Menyedihkan, dan Menantimu Pulang Sekolah, keduanya sangat enak didengar. Aku sangat suka Li Zian. Juga agak terkejut melihat bunga sekolah yang semua orang bicarakan ini. Sepertinya tidak segarang yang dikatakan orang lain. Bicaranya lembut dan halus. Biasanya kamu tidak berbicara dengan orang secara logika dengan cara bicara yang mengalir seperti ini. Bagaimana bisa disebut dingin dan sombong oleh orang? Aku biasanya tidak berbicara dengan orang lain. Aku suka melakukan hal-hal yang kusukai. Kecuali Xiaosui yang mengajakku mengobrol. Selain itu aku selalu menghindar. Baiklah, lelucon dingin yang diceritakan orang. Sebenarnya hanya seorang penyendiri. Keduanya tidak bisa menahan rasa penasaran. Bertanya ini dan itu. Lalu bagaimana kalau kamu naik panggung menyanyi? Tidak juga. Aku hanya bernyanyi dengan baik untuk didengar orang. Tidak perlu penari latar, juga tidak perlu balasan. Hanya bernyanyi dengan tenang dan damai. Translate_text. Dengarkan lagunya saja dengan baik.
Dua orang sedang mengobrol dengan cepat di ruang rekaman tentang restoran. Su Sitong bertanya pada saat itu, apakah lagu kedua itu hanya cuplik? Menunggumu pulang sekolah, bagian ini sangat menakjubkan. Jika hanya cuplikan, sangat disayangkan sekali. Li Zian tersenyum dan berkata, tidak juga, ini adalah lagu yang lengkap. Kalau ada waktu lain, aku bisa menyanyikannya untuk. Benarkah? Baiklah, selama makan. Li Zian menemukan bahwa bunga es tinggi dalam mulut semua orang sebenarnya hangat dan lembut. Duduk bersamanya, seperti membuka kotak bunga. Translate_text dari komposisi musik sampai ke penulisan lirik. Kamu sore ini mau rekaman di studio? Iya dong. Banyak netizen di platform Kimei minta versi studio. Boleh nggak aku jadi pendengar pertamamu? Boleh aja. Nanti aku cari kamu di kelas habis makan siang. Setelah berpisah, mereka pun kembali ke asrama masing-masing. Begitu masuk asrama, Zhuang Ziteng langsung menerjang. Jujur, kamu tadi ngapain aja? Ada temen yang lihat kamu nyanyi di grup. Jujur, Li Zian makan sama si cantik kampus. Gila? Lupa temen karena cewek, lupa teman. Kamu makan-makan enak sama si cantik. Sementara aku berjuang mati-matian sama si tukang racun di tukang racun, dia bilang aku adalah kentang. Dia tomat beracun yang terkutuk. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan saat kencan dengan si cantik sekolah? Tidak melakukan apa-apa, hanya makan bersama biasa. Tidak membicarakan kehidupan, membicarakan musik sampai kepala pusing sepanjang siang. Hanya membicarakan musik saja. Iya, kamu si bodoh, ini kan kesempatan. Jangan disia-siakan. Li Feifei sebelumnya menolakmu. Maaf, aku salah bicara. Li Zian, tidak apa-apa, aku sudah jujur padamu. Nah, begitu dong, gadis cantik yang dingin di sekolah sudah makan denganmu. Manfaatkan dengan baik gadis cantik sekolah. Segalanya mungkin di masa depan. Li Feifei dan sejenisnya. Semuanya sudah masa lalu. Jangan tertawa di asrama perempuan. Bisakah si kecil menghibur sedikit? Saat sahabatmu yang terluka hatinya kembali, hanya aku yang tahan tertawa. Liang Xiaosui berkata dengan putus asa. Su Sitong secara refleks menepuk pipi kecilnya. Apakah seberlebihan itu? Tapi dia menyanyi dengan sangat merdu. Liang Xiaosui sudah tak tertolong lagi. Video Li Zian di siang hari seiring naiknya popularitas. Dalam waktu satu malam, beberapa video semuanya masuk ke daftar trending Douyin. Banyak karyawan yang saat menganggur di tempat kerja juga diam-diam menonton, lalu berdiskusi dengan penuh semangat. Translate_text. Nyanyian ini sangat bagus. Sudah bekerja begitu banyak hari. Rasanya seperti sudah masuk liang kubur. Mendengarkan lagu ini, ku tahu bercak-bercak lembab di tubuhku berkurang banyak. Masa-masa polos. Mencintai suara ini selalu begitu menyentuh. Siapa orang ini? Aku akan memfollownya. Pembuat video ini tidak jelas. Ini akun baru ya. Pure Baucake My Love. Sampai di sini. Banyak orang mengikuti link di bawah video, mengklik akun yang dibuat Li Zian. Akun Li Zian hanya berisi satu video. Judulnya sangat mencolok. Tanda pagar, sepanjang gunung sepanjang air. Tubuh menuju ke dalam perbatasan Yu. Lampu puncak, salju di malam pertama. Satu suara bising menghancurkan kampung halaman. Hati bermimpi tak terwujud. Taman lama tak ada kehidupan ini. Jing Hao melihat dua baris puisi ini. Orang-orang di tempat itu tak bisa tidak ikut membacanya. Mata mereka bersinar. Dua baris puisi ini sangat cocok dengan lagu seperti ini. Puisi ini aku belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan juga ditulis oleh remaja ini. Puisi ini sangat dalam maknanya. Dengan iringan lagu seperti ini, kurasa lebih baik daripada yang ada di buku pelajaran. Mampu menulis puisi seperti ini. Menulis lagu seperti ini juga tidak mengherankan. Kakak ini sekilas terlihat seperti orang yang sangat artistik. Puisi ini, wow, ini benar-benar ditulis oleh seorang siswa SMA. Tampan lagi, berbakat lagi. Translate_text. Masih polos susah paham cinta. Cinta kamu si kepala batu. Kamu sudah hampir 30 tahun. Jangan merusak bunga-bunga negara. Boleh kamu mati sudah. Beberapa orang menjulurkan pantat menonton video di sana. Tapi tidak sadar bos mereka mendekat perlahan. Bos Li Xinwei menepuk salah satu dari mereka dengan lembut. Kalian sedang apa? Jangan tepuk, jangan tepuk. Tidak lihat saya lagi asyik nonton? Lagu ini bagus sekali. Staf ini mendengar suara di belakang agak familiar. Tiba-tiba tubuhnya kaget. Waduh, langsung duduk kembali ke posisinya. Berkata dengan suara keras, bos, sapaan, bos, yang bagus. Halo bos. Wah celaka. Kerjaan sambil main-main ketahuan nih. Lalu mereka semua lari kembali ke posisinya masing-masing. Pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa tadi. Li Xinwei melihat anak buahnya dengan kesal. Benar-benar setiap hari. Begitu pekerjaan hari ini selesai langsung pada main-main. Ikan di kantin aja pada habis dipegang-pegang kalian. Li Xinglong berjalan mendekati komputer itu. Lanjut bicara. Video apa ini? Apa yang menarik? Bisa bikin banyak orang main-main bersama. Dia lalu maju ke depan. Lalu menekan tombol putar di video komputer itu. Begitu melihat ruang kelas dan podium ini, orang itu langsung tertegun. Mulutnya pun terbuka lebar tanpa sadar. Karyawan di sampingnya melihat bos mereka tertegun. Berkata dengan hati-hati, ada apa dengan bos? Meskipun terdengar bagus dan memang sangat menyentuh bagi para pekerja, tapi tidak sampai sejauh ini tidak jelas. Tapi sepertinya aku dengar putra bos juga dari akademi musik dan nilainya tidak bagus. Mungkin kontras dengan hal-hal dalam video terlalu besar. Sulit diterima. Tidak mungkin? Ya, seharusnya begitu kata Da Chongming dengan yakin. Benar, kamu si kepala besar. Benar-benar mengira aku tidak mendengar. Yang bernyanyi di atas adalah putraku Li Xinwei. Katanya dengan ekspresi rumit, memang pantas putra pemimpin. Bisa memiliki pesona seperti ini, membuatku bekerja tanpa sadar bermalas-malasan. Kantor direktur teringat waktu yang lama lalu. Kita semua lupa mengatakan, setelah banyak lika-liku malam itu. Lagi-lagi,
Saat itu, aku tidak bisa keluar dan tidak bisa melihat bahwa ayah Li Zian memutar video berkali-kali di kantornya sendiri. Video ini tidak sengaja mengingatkanku pada apa yang dikatakan Li Zian di rumah sebelumnya. Dia bernyanyi di kelas terbuka. Tidak hanya membuat para senior terkesan, tetapi juga membuat para selebriti itu terkesan. Berkata bahwa nanti akan menjadi bintang besar dan menjadi duta untuk perusahaan keluarganya. Awalnya, Li Xinwei masih mengira Li Zian sedang membual dan menyuruhnya makan lebih banyak sayur. Sekarang tampaknya, anak ini memang punya kemampuan. Ternyata pindah ke kelas musik bukan hanya untuk mengejar cewek. Tingkat klik video telah mencapai jumlah suka yang menakjubkan, jutaan, bahkan sudah ratusan ribu. Sebagai bos, dia jelas tahu bahwa video seperti ini pasti bisa disebut sebagai yang paling viral tahun ini. Video seperti ini pasti disukai oleh banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh sebagian besar selebriti. Sambil menonton Li Xinwei, tidak sengaja mengetuk meja sendiri sambil tersenyum. Memang anakku, ada bakat juga ya. Sebagai orang tua yang optimis seperti dia, sudah bersusah payah seumur hidup, hanya ingin anaknya hidup lebih baik. Jadi, apapun pilihan Li Zian, dia akan menghormatinya, hanya memberikan saran. Dan sekarang melihat anaknya berprestasi, dia tetap senang. Sore hari, di depan kelas 3 musik unggulan kelas 2 SMA tempat Li Zian berada, orang-orang di kelas depan tak sengaja melihat keluar siluet yang anggun seperti pemandangan indah. Itulah bunga sekolah. Su Xitong, hei, siapa yang ditunggu bunga sekolah? Bahkan membawa camilan kecil sendiri. Siapa yang beruntung begitu? Aduh, siapa yang ditunggu si cantik sekolah? Dia sendiri yang membawa cinta kecilnya. Siapa yang beruntung sekali? Wah, iri banget. Kalau si cantik sekolah menungguku, aku rela menang lotre 8 juta. Kamu benar-benar nggak mau rugi sedikit pun? Ya, saudara-saudara, DM dia. Yang diabetes mundur. Jangan biarkan dia merasakan manisnya. Aku uremia duluan. Aku punya cukup urin. Di tengah candaan dan diskusi teman-teman sekelas, Li Feifei melihat Su Xitong di luar. Tidak bisa tidak menghela napas kecil. Perbedaan di antara sesama usia sangat besar. Seperti Su Xitong di depannya. Su Xitong tidak hanya memiliki sertifikat biola level 9, tapi juga lagunya pernah populer di tangga lagu panas. Bahkan terpilih dalam acara varietas generasi baru Tiongkok. Banyak aspek baginya adalah penghancuran total. Bagi keberadaan anak emas di sekolah mereka seperti ini, dirinya sendiri sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan, maka hanya bisa mengejar sedikit demi sedikit. Kemarin malam guru les yang mengajarinya teori musik berkata kepadanya, Li Zian bisa menulis lirik dan melodi seperti ini. Ini adalah keahlian yang tidak dimilikinya. Tapi kemampuan ini benar-benar tingkat master. Jika dia bisa membantuku menulis lirik dan melodi, sangat berpeluang untuk viral di internet. Maka bisa mendapatkan kuota pengembangan di sekolah. Ini sangat baik untuk perkembangan masa depannya. Ini adalah kesempatannya. Saat itu dia mendengar jawaban seperti ini. Terkejut dan bimbang. Karena guru yang mengajarinya teori musik ini adalah guru paling terkenal di dunia. Kalau bukan karena dia adalah kerabat keluarganya, mungkin tidak bisa diundang. Dan guru seperti ini ternyata bisa memberikan penilaian setinggi itu. Setelah terkejut, dia merasa sangat bingung. Dia memang ingin mencari Li Zian, tapi Li Zian baru saja menolaknya. Tanpa sadar dia bergumam pada dirinya sendiri. Cinta, apakah sebelumnya aku terlalu dingin? Sama sekali tidak memperhatikan. Haruskah mengungkapkan perasaan pada orang itu? Paling tidak ada yang menolaknya. Bahkan langsung hidup. Ini sepertinya memang agak keterlaluan. Ketika Li Zian dan si gendut tiba di kelas, mereka melihat Su Xitong menunggunya di depan kelas. Berbeda dengan seragam sekolah di pagi hari, Su Xitong berganti pakaian di sore hari. Sebuah gaun panjang seputih salju, bagaikan bunga teratai putih yang baru mekar, berkibar lembut diterpa angin sepau-sepai, seperti air jernih berkilauan rambut panjang, dengan lembut disampirkan di bahu. Sehelai demi sehelai rambut halus sebagai sutra, memancarkan kilau samar di bawah sinar matahari. Berpadu serasi dengan gaun putihnya yang bersih, membuat Li Zian melihatnya. Pandangan pertama langsung terpana oleh kecantikan sang ratu kampus. Sore ini berpakaian sangat cantik. Mungkin Su Xitong masih kesal dengan setengah lagu yang belum selesai dinyanyikan pagi tadi. Menunggumu pulang sekolah, itu. Kali ini Li Zian pergi ke studio rekaman bukan hanya untuk merekam satu lagu. Dia berencana merekam Menunggumu Pulang Sekolah bersama dengan Zhuangzi yang sakit di samping. Menarik-narik baju Li Zian sambil berkata, kasihan ratu kampus yang suka bintang besar tidak akan menunggumu kan. Belum habis kata-kata si gendut. Di sana Su Xitong melihat Li Zian menampilkan ekspresi gembira, lalu berjalan mendekat sambil membawa camilan kecil di tangan kirinya. Su Xitong mengacungkan kentang goreng langnya dan kue di tangannya, lalu menggoyangkannya. Mau makan camilan? Aku yang traktir. Bagaimana mungkin menolak kebaikan hati Su? Si bintang sekolah pasti harus dimakan. Li Zian tersenyum sambil menerima camilan kecil itu. Mendengar panggilan, Su, si bintang sekolah, dari seberang. Su Xitong tak bisa menahan diri hingga wajahnya memerah. Jangan panggil aku bintang sekolah lagi. Panggil saja aku Xitong. Adegan ini terlihat oleh teman sekelas Li Zian. Kelas langsung menjadi gempar. Tak henti-hentinya berbisik-bisik. Itu Su Xitong kan? Kenapa dia memberi camilan kecil ke cowok? Apalagi ke Li Zian? Keduanya terlihat asyik mengobrol. Sepertinya ini pertama kalinya aku melihat bintang sekolah Su tersenyum. Bukankah Su biasanya dingin dan menjaga jarak? Kenapa bisa mengobrol begitu akrab dengan Zian? Jangan-jangan Li Zian adalah teman si bintang sekolah? Tidak mungkin. Dewi impianku, mana mungkin punya pacar? Translate_text. Bahkan dia masih Li Zian. Jangan bilang Li Zian. Sekarang sangat terkenal di internet. Videonya punya puluhan juta views. Kok dia tiba-tiba ada perusahaan hiburan yang datangi rumahnya? Keluarganya juga kaya. Sekarang punya bakat lagi. Setelah ditata rambutnya jadi tampan. Kamu bisa saingan sama dia nggak? Udah deh, masa masih temenan?
Kamu tusuk-tusuk perasaan terus nih. Beberapa hari lalu Li Zian kan baru nembak Li Feifei ini diacuhin, malah langsung deket sama si cantik sekolah. Gak heran. Waktu itu nolak Li Feifei. Ternyata ada pilihan yang lebih baik. Kasian deh Li Feifei. Sementara Li Feifei di dalam kelas dengar obrolan orang sebelah. Wajahnya langsung berubah murung. Alasan Li Zian menolak dirinya. Sama sekali bukan karena tidak punya waktu. Tapi karena Su Xian dan Su Sisi akan berdiskusi tentang musik dengan Li Zian. Li Feifei tak bisa menahan diri menggigit giginya. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Padahal sebelumnya dia pindah ke sini. Hanya untuk mengejar dirinya. Bahkan sempat menyatakan perasaan. Meskipun aku mengabaikannya, bagaimana mungkin dia langsung mendekati si cantik kampus? Pria yang tidak setia ini. Sekaligus dia juga membatalkan niat untuk meminta maaf. Bagaimana mungkin dia, di dalam hatinya berdebar-debar. Dia malah mengeluarkan buku, berpura-pura mulai mengulang pelajaran. Di tengah pandangan orang-orang di sekitarnya yang sedikit aneh. Berpura-pura tidak peduli sama sekali. Hanya napasnya semakin berat. Bagaimana mungkin sebelumnya, jari-jarinya mengepal dengan kuat hingga berkerut. Di luar kelas, Li Zian, kamu tidak perlu ikut kelas? Tidak perlu. Aku terpilih untuk sebuah program varietas generasi baru, guru dan ibu. Biarkan aku sendiri mengatur waktu untuk berlatih menyanyi. Kebetulan aku punya waktu untuk mendengarkan rekamanmu. Si gendut di samping matanya langsung berbinar. Ternyata kejadian ini benar-benar nyata. Ratu sekolah sampai datang sendiri menemui Li Zian. Namun, begitu ia menoleh, ia melihat wajah terkutuk itu. Ia menunjuk Liang Xiaosui sambil berkata, "Wah, potato beracun? Sialan, kamu tomato kampungan di sekolah ini." Setelah si gendut dan Liang Xiaosui bertukar pikiran dengan cukup akrab. Karena kelas dimulai, masing-masing kembali ke kelasnya. Li Zian dan Liang Xitong justru berjalan berdampingan menuju studio rekaman. Di sepanjang jalan mereka berbincang, tanpa sadar menerima begitu banyak pandangan iri. Li Zian mengetuk pintu kantor staf studio rekaman, namun mendapati tidak ada orang di dalam. Ia mendorong pintu dan masuk, tetapi hanya menemukan secari kertas kecil di atas meja. "Maaf, kegiatan di luar kampus kekurangan tenaga. Saya ditarik mendadak ke sana. Soal studio rekaman itu, kamu urus sendiri saja. Memang agak merepotkan. Kalau tidak beres, tunggu sampai besok saya kembali. Ada waktu baru saya bantu." Melihat Li Zian tanpa sadar terdiam sejenak, Azi bilang studio rekaman bisa dioperasikan sendiri. Tapi tetap perlu seorang teknisi audio di ruang kontrol. Karena perekaman langsung dan menyanyi sendiri itu sangat berbeda. Kadang kita merasa sudah bagus, tapi mungkin napas atau nadanya masih kurang memuaskan. Tunggu besok tidak bisa. Sekarang saat trafiknya tinggi, Bro FA bisa dapat banyak popularitas. Nanti kalau trafiknya turun, itu tidak terlalu baik. Su Sitong melihat ekspresi Li Zian yang mengerutkan kening. Tanpa sadar berkata, "Ada apa?" Li Zian memberikan secari kertas kecil di tangannya kepada Su Sitong. Li Zian mengatakan ke ruang kontrol, "Membutuhkan seorang teknisi audio." "Sitong, bisakah kamu membantuku?" "Tentu." Su Sitong sedikit mengangkat kepalanya. Matanya berkilauan. Sudah menunggu dia mengucapkan kalimat itu. Kabut tipis di lembah studio rekaman mencium awan senja. Di bawah daun-daun kering, berapa banyak kata cinta yang tersembunyi? Burung-burung yang kembali membelah langit. Dia tidak bertanya. Kamu tidak menjawab. Ruang vokal dan ruang kontrol hanya dipisahkan oleh selembar kaca. Duduk di ruang kontrol, Su Sitong satu tangan memegang headphone, satu tangan lainnya mengikuti irama musik. Mendengarkan langsung di tempat sangat berbeda dengan mendengarkan lagu dari video. Suara yang menyatu dengan melodi yang mengharukan seolah lebih mampu menyentuh perasaan. Su Sitong awalnya masih menganalisis dan mengatur, namun kemudian tanpa disadari tenggelam dalam kekaguman. Li Zian sangat fokus saat bernyanyi, dan juga sangat memesona. Suara lembut dan melodinya seolah menyatu, membawa cerita dan kebebasan jiwa muda. Meski dirinya dan Li Zian hanya bertemu 2 kali, biasanya tidak suka berbicara dengan orang lain. Dia justru secara tak terduga menyukai perasaan saat bersama Li Zian. Percakapan pun mengalir lancar. Dalam kata-kata terdapat nuansa sejuk dan menyegarkan. Dia menyukai perasaan seperti ini. Mungkin karena hobi yang sama. Mungkin karena bakatnya atau ketulusan yang tersembunyi di balik musiknya. "Apakah awan putih pun pernah mendengar ceritamu? Tertawa padamu. Tertawa padaku." Suara nyanyian perlahan mereda dan dengan cepat berakhir. Suara Li Zian terdengar dari ruang rekaman, tapi tidak mendapat respons. "Wei Wei Sitong Sisi, sudah Xiao Hua." Pada saat ini Su Sitong baru menarik kembali pikirannya yang terbuai. Langsung menghentikan lagu, tapi nanti harus diedit sedikit. Li Zian keluar dari ruang rekaman. Su Sitong menggaruk-garuk kepalanya. "Bilang maaf, aku sampai terhanyut. Suaramu sangat merdu." Ditonjolkan oleh kemampuan imersi. Setiap lagu Li Zian seolah-olah terfokus setengahnya. Sangat membuat ketagihan. "Bagaimana? Ada masalah apa dengan nyanyian temansu?" Su Sitong tidak berbicara, hanya memutar musik yang baru direkam. Lalu berkata dengan sedikit mengakui keunggulannya. "Tidak ada masalah sama sekali. Aku awalnya khawatir saat kamu menyanyi. Kemampuanku dalam tuning tidak cukup baik. Mungkin nanti tidak bisa menyesuaikan. Sekarang setelah melihat, nyanyianmu ini sungguh sempurna. Sama sekali tidak perlu tuning. Bahkan dia yang pernah merilis musik di aplikasi musik, bahkan pernah masuk tangga lagu terpopuler. Dia sangat tahu, lagu-lagu di aplikasi itu pasti sudah direkam berkali-kali. Sebuah lagu 3 menit, seringkali tuningnya memakan waktu 3 jam. Dan seperti Li Zian ini sangat langka. Setiap suku kata sempurna pada setiap ketukan. Melodi pun dengan mudah menggerakkan emosi pendengar. Membuatnya tadi tak sengaja terbuai. "Mini, sungguh hebat. Jangan puji lagi. Kalau dipuji terus orang seberani aku ini bisa jadi malu. Hei, cepat nyanyikan lagu yang belum selesai tadi pagi untuk saya." Profesor kantor sekolah Zhang Ziqiang berkata kepada asisten di sampingnya.
Apa? Bagaimana cara saya mengajukan aplikasi studio rekaman sekolah tidak bisa lagi? Zhang Ziqiang adalah profesor jurusan komposisi musik klasik. Juga dianggap sebagai otoritas di industri. Terdaftar di sekolah dan di industri memiliki hubungan pribadi yang sangat tinggi. Pernah mewakili Akademi Musik Jiangdu menghadiri banyak acara tingkat nasional. Asistennya membuat wajah masam berkata tentang kepala sekolah. Memberikan studio rekaman dengan kualitas rekaman terbaik di sekolah kepada seorang siswa. Bahkan untuk satu sore, studio rekaman lain juga bisa saya ajukan. Tapi efek rekamannya tidak memenuhi persyaratan Anda. Zhang Ziqiang mengerutkan kening dan berkata seorang siswa, bagaimana dia bisa memonopoli studio rekaman terbaik. Satu sore, asisten, siswa ini namanya Li Zeyan. Saya dengar sepertinya ayahnya menyumbang gedung sekolah untuk sekolah. Profesor Zhang Ziqiang, kalau keluarga punya uang dan menyumbang gedung bisa berlebihan seperti ini. Xiao Xie, Anda ikut saya ke studio rekaman yang bagus seperti ini. Bagaimana mungkin anak dari keluarga kaya menyia-nyiakan studio rekaman seperti ini? Apakah siswa sudah siap? Saya akan mulai berlari. Kali ini tidak akan ada kejadian tak terduga lagi. Su Zitong tak sengaja mengepalkan tangannya. Intro yang ringan terdengar. Su Zeyan kemudian mengikuti suara di studio. Di gang tempat kamu tinggal, saya menyewa sebuah apartemen agar bisa bertemu denganmu secara tak terduga. 3 tahun SMA. Saya mengapa tidak belajar dengan baik, tidak masuk universitas yang sama denganmu. Begitu nada yang ringan keluar, langsung menarik perhatian Su Zitong. Meskipun sangat ringan, namun menunjukkan penyesalan yang terlalu dangkal. Bagaimana dia bisa memerankan segalanya? Begitu pasnya. Pada momen ini, Su Zitong yang selalu dianggap berbakat pun tak bisa tidak merasa sedikit iri. Nyanyiannya merdu, menarik perhatian teman-teman yang lewat di koridor. Siswa sekolah musik memiliki kepekaan alami terhadap irama. Musik lembut terdengar dari studio rekaman. Seketika membuat mata mereka berbinar. Siapa yang merekam lagu? Terdengar sangat bagus. Nada lagunya begitu segar. Sepertinya aku belum pernah mendengar melodi ini sebelumnya. Musik di pasaran saat ini cenderung kurang bagus. Melodi yang sama-sama populer diulang-ulang. Homogenitas penggunaannya sangat parah. Seringkali saat mendengarkan satu lagu, terasa bayangan lagu lain. Lagu-lagu ini jika tidak didengar beberapa waktu, cepat lupa dengan melodinya. Tidak memiliki ciri khas sendiri. Dan tiba-tiba muncul lagu seperti ini, dengan intro yang menarik, tapi langsung menarik perhatian para siswa ini. Ini adalah lagu orisinal baru. Siapa sih jagoan yang menciptakan suara ini? Terasa familiar tanpa alasan. Sepertinya aku pernah mendengar melodi ini di suatu tempat. Sangat indah. Suaranya merdu, seperti musim semi yang samar-samar. Mendengarnya terasa sedikit sayang. Pintu studio rekaman terbuka sedikit. Teman sekelas ini tak sengaja bersandar di bingkai pintu mendengarkan musik. Mengintip pemandangan di dalam melalui celah pintu. Kaca transparan di dalam studio rekaman memisahkan dua orang. Su Zitong di luar sedang menatap Li Zeyan di dalam. Li Zeyan di dalam sedang bersenandung lembut. Nyanyiannya tanpa iringan, membuatnya terlihat elegan dan tampan. Orang-orang di pintu berbisik pelan. Waduh, itu bunga sekolah. Su Zitong dan Li Zeyan. Ternyata mereka berdua sedang merekam lagu di sini. Kalian lihat tatapan kalian pada si cantik kampus tidak benar. Pertama kali melihat si cantik kampus tersenyum begitu manis. Jangan-jangan si cantik kampus benar-benar suka pada Li Zeyan? Iri deh. Dulu lihat si cantik kampus tampak begitu jauh dan tak terjangkau. Aku suka dia, bahkan tidak berani mendekat untuk berbicara. Gadis di samping tak sengaja berkata. Tapi Li Zeyan saat ini benar-benar tampan loh. Teknik bernyanyinya sungguh sempurna. Lagu yang dia nyanyikan sekarang sepertinya lagi-lagi karya orisinal. Ditambah lagu kemarin sudah 2 lagu orisinal. Dia kok bisa begitu berbakat ya? Lagu ini menurutku lebih enak didengar daripada lagu kemarin. Aduh, aku nulis lagu rilis lagu. Seperti memeras pasta gigi. Penuh percaya diri saat merilisnya. Jumlah putarannya tidak sampai 1000. Dia dengan santai saja dalam 2 hari sudah menulis 2 lagu orisinal berkualitas seperti ini. Ini terlalu menyebalkan. Mereka semua adalah mahasiswa musik. Tentu saja tahu apa yang diwakili oleh lagu Li Zeyan seperti ini. Beberapa siswa ini menonton dengan membungkuk di depan pintu studio rekaman. Benar-benar tidak menyadari bahwa Profesor Zhang Ziqiang dan asistennya sudah mendekat dari belakang. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah ruang rekaman, bukan tempat kalian bermain. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah ruang rekaman, bukan tempat kalian bermain. Zhang Ziqiang berkata dengan keras. Jika biasanya para siswa ini pasti akan bubar seperti burung dan binatang. Tapi kali ini mereka justru tegang satu persatu, berbalik dan memberi isyarat SSST kepada Zhang Ziqiang. SST. Pak, tolong kecilkan suaranya. Orang sedang merekam lagu nih. Iya, lagu ini begitu sempurna. Jangan sampai dirusak seperti ini. Itu tidak baik. Benar, guru? Dengarkan baik-baik. Lagu ini benar-benar enak didengar. Pasti akan mengejutkan. Mendengar tanggapan para siswa ini, Zhang Ziqiang tak bisa tidak sedikit mengerutkan kening. Biasanya para siswa ini bertemu dengannya dengan hati-hati dan penuh hormat. Mengapa sekarang menjadi seperti ini? Bagi orang yang belajar musik, sebuah lagu yang enak didengar memang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mungkinkah lagu yang direkam sekarang cukup bagus? Memikirkan hal ini, Zhang Ziqiang pun menenangkan pikirannya untuk mendengarkan. Setelah sedikit keheningan, mendengarkan musik yang elegan, ditemani iringan gitar yang jernih, benar-benar membuat orang tak bisa tidak terbuai. Lagu ini berbaring di lapangan sekolahmu melihat bintang. Lampu di kelas masih menyala. Kamu belum pergi. Ingat surat cinta yang kutulis untukmu?
Itu zaman apa sih? Sampai sekarang aku masih menulisnya. Zhang Ziqiang langsung tersentuh. Wah, lumayan bagus. SSSSTSSSTSSSST. Zhang Ziqiang, kalian minggir dong. Aku di luar agak kurang jelas dengar. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Seorang profesor malah berebut tempat dengan kami mahasiswa. Zhang Ziqiang, justru karena aku profesor, kalian harusnya memberi aku tempat. Aku kemudian jadi orang yang malang yang diseret keluar. Memandang Profesor Zhang dengan penuh kekesalan. Nyanyian masih berlanjut. Zhang Ziqiang semakin mendengar semakin terpukau. Sebagai profesor jurusan komposisi musik klasik, dia telah meneliti banyak sekali melodi dan nada. Pada dasarnya semua melodi di pasar telah dipelajarinya dengan matang. Untuk menciptakan lagu dan menulis lirik, dia bahkan menggali kembali lagu-lagu rakyat kuno. Namun menciptakan sebuah lagu dengan seni inti sangatlah sulit. Apalagi di tengah membanjirnya musik pasar yang klise saat ini. Menulis lagu dan lirik menjadi semakin sulit. Tapi Zhang Ziqiang juga tidak menyangka. Di sini dia bisa mendengar lagu seperti ini. Melodi yang selaras dengan nyanyian, membuat orang tak kuasa untuk ikut bergoyang. Lagu membawa nuansa penyesalan halus, seketika membuat orang terhanyut. Lirik bagus, melodi bagus. Pemuda di dalamnya bahkan menyajikan lagu ini dengan sempurna. Sungguh lagu sempurna. Bagus sekali. Dia melihat penampilan Li Zian di dalam melalui celah pintu. Pemuda itu menyanyi dengan baik. Ini pasti bibit unggul di dunia tarik suara masa depan. Tapi dia yakin lagu seperti ini pastinya bukan diciptakan oleh pemuda seperti ini dengan irama seperti ini. Tanpa kemampuan tingkat master, bagaimana mungkin bisa menciptakannya? Bahkan seorang master pun membutuhkan inspirasi. Hanya dalam kondisi dan usia tertentu barulah bisa menulis. Seiring lagu berjalan, beberapa orang di luar pintu tak sengaja mulai bergoyang. Pintu juga mulai dikerumuni banyak orang. Melodi yang lembut benar-benar membuat orang terhanyut. Zhang Ziqiang awalnya ingin menganalisis lagu ini dengan baik, tapi sekarang juga tersentuh oleh isi lagu, merasakan langsung emosi seperti ini. Suatu hari nanti akan menyadari, ada yang diam-diam menemani di sisimu. Mungkin aku tak seharusnya berada di duniamu. Mendengarkan? Profesor muda ini pun terdiam. Lagu ini sangat enak didengar, membawa orang seumurannya langsung kembali ke masa sekolah yang seperti emas. Cinta di masa itu sangat tersirat, juga sangat pemalu. Satu kalimat yang sedikit ambigu akan membuat orang tersipu lama. Ekspresi di masa itu juga begitu tidak memuaskan. Memikirkan hal ini, tak sengaja dia mengeluarkan seruan kekaguman. Teringat akan satu kejadian di masa lalu. Saat SMA, teman sebangku yang diam-diam disukainya, sebelum berangkat ke luar negeri memberinya sebuah bingkai foto. Di dalam bingkai itu ada foto mereka yang selalu tersenyum saat itu. Gadis pada masa itu dengan hati-hati berpesan padanya untuk menyimpannya karena memiliki makna khusus. Dia selalu menyimpan bingkai foto itu dengan sangat baik, disimpannya untuk waktu yang sangat lama. Sampai suatu hari saat sedang membereskan barang, dia tak sengaja membuka bingkai foto itu dan menemukan selembar kertas di dalamnya. Tertulis, "Tunggu aku kembali. Ya, tunggu aku kembali menjadi pacarmu." Di lapisan dalam bingkai, ada banyak kertas yang agak menguning, bintang-bintang. Setelah dibuka, semuanya berisi tulisan, "Jing Hao, aku suka kamu." Jing Hao melihat semua ini saat itu. Zhang Ziqiang tak kuasa mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tak sengaja teringat akan berbagai hal di antara mereka. Sayangnya kemudian karena berbagai alasan, mereka tak lagi berhubungan. Jika saat itu dia melihat dan menghubungi, mungkin sekarang ceritanya akan berbeda. Hanya sayang kertas kecil itu sudah menguning. Tahun-tahun yang menguning menjadi biasa. Hubungan keduanya juga memisahkan jodoh mereka. Dia pernah memenangkan hadiah di usia 17 tahun. Sayangnya baru sekarang menyadari bahwa mungkin sudah kedaluarsa. Saat itu seperti kehilangan sesuatu yang penting. Biasanya membuat bingung dan tak berdaya. Lagu saat ini juga sampai pada akhirnya. Ketika kamu menerima surat cinta, itu juga berarti aku sudah pergi jauh. Memikirkan hal ini, Zhang Ziqiang tak sengaja menggelengkan kepala, menghapus air mata di tengah malam. Ya, ketika kamu menerima surat cinta, itu juga berarti aku sudah pergi jauh. Lagu selesai di depan pintu. Orang-orang yang berkumpul di luar tenggelam dalam perasaan seperti ini. Tanpa sadar tidak mengendalikan gerakan tangan mereka dengan baik. Gerakan mereka terlalu besar, langsung menembus pintu, dan langsung membanjir masuk. Beberapa siswa di depan melihat tatapan terkejut Li Zian dan Su Sitong. Dengan malu-malu berkata, "Hei, hai, bagus-bagus, kamu malu-malu ya?" Aku langsung terhanyut mendengarnya. Hitam.